Salam olahraga, yes, we are back setelah 2 episode pertama yang menurut gue sangat seru. Akhirnya kita kembali lagi dengan episode ketiga. Alright, welcoming back Bung Ari, om gue yang paling keren ini. Bung Ari Sudarsono dengan gue juga, Paul Palele, dan nggak usah banyak basa-basi ya. Oke. Kita udah mendekati udah 1 bulan nih lewat hampir di bulan pertama di 2021. Kalau kita mundur sedikit, 2020 itu diawali dengan sangat buruk, berita buruk, apalagi di seputar topik yang kita akan bahas hari ini, yaitu dunia basket. Ada meninggalnya Kobe Bryant. Kita lihat liga di mana-mana di seluruh dunia, di Indonesia maupun di NBA atau Euroleague harus dihentikan. Banyak COVID protokol yang membuat dunia basket kacau. Tapi kita mengakhiri tahun lalu dengan berita yang sangat wangi, yang harum sekali. Apa itu? Itu dari Perbasi memberi penghargaan untuk partner gue ini, Bung Ari Sudarsono, mendapatkan karya bakti emas Perbasi 2020. Yeah, congratulations. Dan mungkin 2020 not so bad after all. Congrats Om. First of all, boleh jelasin sedikit nggak apa itu karya bakti emas? Thank you. Salam olahraga juga, Paul. Yes. Happy New Year. Yes. Mudah-mudahan lo makin mantap lah 2021 thank you, Om. Karena Amin. masih muda, harus Amin. mantap. Amin. Ya kan? Oke, kita bahas topik kita basket. Tadi pertanyaan tadi antara enak dan nggak enak tuh karya bakti emas. Kenapa tuh? Karena gini, itu kejadiannya tahun 83. Jadi, berapa puluh tahun yang lalu ya? Hah? Almost 40 years. 40 hampir years, 40 tahun, hampir 40 tahun yang lalu. Baru dihargai loh, baru dapat apresiasi. Itu kan luar biasa banget gitu. Tapi bisa dibilang juga dapat penghargaan kayak 20 tahun setelah itu kejadian. Justru kalau gue yang dapat award seperti itu, gue lebih ngerasa lebih puas. Kenapa? Karena udah segini lama waktu yang udah lewat pun tetap. Oke, gue sebut dulu ya apa yang dibahas sama Perbasi. Wasit Indonesia pertama penerima penghargaan wasit terbaik Asia or Golden Whistle dari FIBA Asia tahun 83. Penerima Lifetime Achievement Award dari SIWO Seksi Wartawan Olahraga, dan juga penerima Panasonic Awards kategori presenter olahraga pria terbaik tahun 2000. Itu just a few of your accomplishments. Jadi kalau gue bisa selama 20 tahun udah lewat dan gue mesti dapat penghargaan ini, that means I'm the best in the game. ya kalau gue sih bersyukur gitu ya. Artinya one of the best in the game. Ya, Yeah, Indonesia fair. Basketball Association seorang Perbasi itu masih ingat lah gitu ya. Masih ingat. Cuman masalahnya gue udah keburu tua baru diingetnya gitu. Apa? Enak lagi. Itu kayak kalau jadi musisi itu kayak dapat mesti dapat royalti kayak 20 Gitu tahun ya? setelah ngeluarin musik. Enak juga sih, nggak ngapa-ngapain tetap aja dapat penghargaan. Oke, cuman yang mesti ini khusus seksi insan basket harus tahu adalah Perbasi kan tahun 50 ya. Dia lahir tahun 50. Sekarang tahun 2021, jadi lebih dari 50 tahun kan. Nah, itu basket Indonesia hanya punya 2 yang terbaik di Asia, hanya punya 2 kategori. Itu pemain terbaik sama wasit terbaik. Pemain terbaiknya itu Son Hendrawan dari Semarang. Oke. Wasit terbaiknya itu adalah yang tadi disebut namanya. Oke. Oke. Ya, kenal tuh kayaknya. Jadi ini ceritanya luar biasa. Tahun 82 gue dapat license internasional, itu di Filipina justru. Oke. Jadi Filipina yang kasih. Bukan di sini. Kenapa? Di sini bisa juga kan? Bisa, cuman pada waktu tahun 81 kan gue kabur ke Filipina. Oke. Kabur. Jadi refereeing di sana? Belajar di sana. Oh, oke. Belajar. Awalnya di sana. Jadi awalnya memang semua dari Filipina. Oke. Waktu di Filipina tahun 81 itu gue datang itu ya setiap hari di lapangan basket lah, belajar jadi referee, belajar jadi coach, belajar jadi pemain, belajar jadi promotor, belajar promotion juga, how to promote basketball gitu kan. Ya emang Filipina jauh lebih maju dari kita kan. Saat itu juga mereka sedominasi dunia basket di Southeast Asia seperti sekarang nggak? Wah, mereka Asia waktu itu. Asia itu Filipina doang. Gitu. Filipina tuh tahun 60, 70 sampai 80 dia masih considered Asian. Big Five ya? Iya. Big Five Asia. Wah, gila. Itu luar biasa dan pro-nya emang udah jalan.
jauh, mereka udah jalan dulu kan apa PBA-nya gitu. Jadi kalau gua ke sana ya memang nggak salah gitu, karena kebetulan ada sponsor juga, ya udah I stay there, tiap hari ya basket aja gitu. Cuma pada saat itu gue berpikir kalau gue jadi pemain balik ke Indonesia mau jadi juara apa gitu kan, susah kan tim Indonesia saat itu ya. Terus mau jadi pelatih kan tergantung timnya. Ya. Ya kan kalau timnya masuk, pelatihnya juga ikut masuk kan kalau nggak bawa timnya. Tapi yang problem di Indonesia adalah atmosfer basket zero masih. Nggak ada apa-apanya. Tahun-tahun itu ya, tahun-tahun itu 60, 70 tuh sampai 80 basket Indonesia tuh ya di kota lah, di Chinatown gitu. Bukan di Jakarta, bukan di Indonesia, tapi di Chinatown, di daerah-daerah, di Malang, di apa, tapi juga ini olahraganya Chinese community lah. Jadi belum ada sebuah kayak infrastruktur yang at that time. Belum, cari lapangan juga susah waktu itu. Dan nggak ada yang kita punya cuma satu, Gelora Bung Karno, itu yang indoor. Yang lainnya masih ya, yang Chinatown ada satu Lokasari lah. Gitu kan. Lapangan basket juga dikit ya saat dikit. itu. Tapi banyak di sekolah-sekolah. Banyak. Cuma pada waktu itu yang namanya coach juga sedikit, yang namanya referee sedikit. Mau cari makan susah ya kalau mau jadi referee pun, karena gamesnya juga ya gitulah. Jadi kompetisi juga asal jalan gitu ya. Ya pokoknya hidup segan mati nggak mau gitu, kira-kira gitu kan. Nah itu yang bikin gue pengen basket populer di Indonesia, gue harus nyebrang nih. Kalau di Indonesia terus gue nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya gue nyebrang Filipina. Atas pertimbangan tadi itu macam-macam, Paul. Akhirnya gue pilih, ini ada big bossnya basket Filipina bilang gini sama gue, kalau lo mau lihat dunia, lo stop mikir jadi pemain, lo stop mikir jadi pelatih, ya kan? Lo jadi referee. Oh, keputusannya di situ. Kalau lo bagus, lo diundang kemana-mana. Gitu kan, but apa namanya, you have to get first the international license gitu kan. Oke, tapi di mana? Udah nanti ujian di Filipina aja, belajar di Filipina. Gabunglah dengan Barekom tuh di Filipina. Barekom tuh asosiasinya wasit di Filipina. Memang beda gitu, Paul. Drillnya tuh beda. Kita udah kayak pemain, ada latihan beban, ada atletik. Nyemprit aja ada latihannya gitu loh, nyemprit tuh. Jadi ya, kita kalau yang buat yang penikmat basket, yang casual fan aja, mungkin mereka nggak terlalu perhatiin ya. Tapi kalau ngelihat kayak terutama sepak bola sama basket ya, menurut gue wasit yang benar-benar harus kayak fitness levelnya nggak jauh di bawah pemain, karena mereka harus ikutin aksinya lari kan. Kalau mungkin American football ada linesman, ada official, dan mereka juga. Yang paling gue perhatiin ya basket salah satunya sih. Iya, dan problem di basket apa? Pemainnya tinggi-tinggi. Wasitnya nggak tinggi kan, jadi kalau mereka selangkah kita 2 langkah nih. Iya, oh iya benar. Harus dikejar. Coba lo bayangin kalau yang main 2 tim nih apa skornya tight gini, dua-duanya fast break. Fast break mulu lagi. Itu wasitnya setengah mati, Bos. Iya. Wasitnya setengah mati. Jadi kita juga physical fitness kita juga dilatih. Nah akhirnya saya dapat IR lah dari Filipina, Lucunya jadi rame itu di Indonesia. Ramenya begini, tahun 82 saya dikirim oleh Filipina ke pesta sukan di Singapura. Apa itu? Jadi basketball international invitational. Ya kan? Yang ikut Amerika juga. Sebuah turnamen lah ibaratnya. Tapi internasional. Itu rutin tiap tahun. Saya kaget kok Filipina kirim saya. Terus saya tanya, saya berangkat ke Singapura under Indonesia, no, you under the Philippines Basketball Association. Karena lisensi dapat di sana juga kan? Saya nggak tahu alasan mereka, tapi enggak, lo mesti berangkat pakai nama Philippines, nggak bisa dong. Gua yang ngongkosin. Mereka yang berangkatin, iya benar-benar. Berangkat ke sana. Nah sampai di sana, lucunya kita transit di mana waktu itu ya? Kalau nggak salah, kita transit di tunggu di Filipina ke Singapura harus transit dulu. Enggak. Kita waktu itu ngambil penumpang. Oh iya. Philippine Airlines dia ada belok di Hong Kong, Hong Kong. Berarti bukan private jet ya berarti? Bukan. Gua nggak punya private jet. Mau pinjam juga nggak enak, siapa lu? Ntar tahun depan nggak diajak lagi. Jadi waktu kita transit di airport ketemu tim Indonesia. Bambang Hermansyah CS. Kita telah itu bapaknya Oki itu tim manajer. Oh iya. Wah, ngapain Mas?
mau ke ini Singapura pesta sukan. Lah, kalau Filipina, kenapa emang yang gue lagi di Filipina juga berangkat, lu nggak boleh gitu loh, nggak ada nasionalisme, jadi ribut lah. Oh ya gitu. Jadi apa kasak kusuk lah di. Oke. Sampai di Singapura, mulailah kita pertandingan. Nah, saya sih udah ngebayangin karena saya newcomer, itu tahun 82 ya, saya newcomer, nggak mungkin lah saya sampai bisa dapat jatah tiup malam. Karena kalau jam 7 ke International Games, itu kalau malam, itu Prime yang time, rame, prime yang time. prime time, jam Paham, 7 ke atas. pasti, Ya kan? pasti. Kalau yang siang tuh nggak ada yang nonton lah. Iya. Orang pada kerja, pada sekolah, pada nggak ada yang nonton. Iya. Gua pertandingan pertama gue masih ingat yang main tuh Macau. Macau nggak ada sejarahnya kan di basket. Hall basket aja gue rasa nggak punya. Gue baru tahu ada tim. Jadi gua tiup Macau nggak ada penontonnya. Jam 2 siang mainnya Pol. Gua bilang tapi nggak apa latihan mental. Iya benar. Iya kan? Jadi kalau ada salah apa-apa juga di situ aja. Jangan gitu. pas malu. Nah rupanya ini tim Indonesia pada nonton nih. Oh datang. Mereka selesai latihan nonton. Wah ini Mas Ari mau wasit internasional ini. Datang karena mau support atau kayak agak haterism gitu, Ya, kayak mereka agak penasaran juga, terus sambil istirahat. Dan mereka mau tahu kalau di internasional kan wasit di announce. Jadi apa will be officiating of this international games, pasti. Kan, official referee siapa, umpire siapa. Nah waktu nama saya di announce from the pasti Philippines. Gue juga ketebak gitu. Mr. Sudarsono Ari. Waduh, dibu nggak sama anak Indonesia? Bu. Mereka bilang, "Boy, Indonesia tuh Indonesia." Aslinya. Tapi gue kan, udahlah, ini mah rese di Indonesia. Gue tiup aja, terus saya tiup, makan lah sama mereka nih, gabung sama mereka makan. Gue bilang, udahlah, ini kan gue lagi nimba. Terus mereka like, you cannot sit here, sorry. Nggak boleh duduk di meja kita. Duduk di meja Filipina sana gitu. Gitu nggak? Enggak. Ada orang Filipina. Oh, nyindir tetap, biasa. Biasa kan. Nah, waktu makan itu, si coach, asisten coach Amran, bilang gini, sama ada beberapa pemain, Ri, lu sini paling seminggu lo di sini udah jadi turis lo katanya. Kenapa lu bilang gitu? Ya lo paling dapat siang-siang, lu nggak mungkin lo dapat perempat final, semifinal, final, lo jangan ngimpi deh. Wasit top kan banyak banget yang datang ke sini. Ya nggak apa-apa kan, namanya wasit baru kan boleh-boleh aja. Yang lebih senior gitu maksudnya pasti betul. Yang lebih banyak jam terbang atau segala macam. Dan lebih berkualitas juga gitu kan. Ya gue juga I'm nothing tulus gitu kan. Jalan tiup. Tahu-tahu sampai hari ke-6 ada beberapa negara Bangladesh udah pulang, maksudnya dikirim pulang. Gue belum pulang nih. Perlu nih kekurangan orang nih. Kok gue belum pulang nih. Ya kan? Tahu-tahu babak perempat final yang main Jepang Korea lagi. Babak final. Itu jam 3 pagi ada assignment letter di, kan kalau modelnya kan kita nggak ada kasih tahu tuh wasit kan, cuma di gelontorin di bawah pintu kamar kan. Tahu-tahu gue bangun, wah ada assignment nih, waduh masuk nih perempat final. Gue telepon ke kamar Amran, gue nggak jadi turis nih, kenapa? Perempat final gue tiup nih, yang bener loh, wah boleh juga loh. Jadi gue tiup malam Pak Amran, lo nonton ya sama anak-anak ya. Jadi perempat final tuh Jepang Korea. Jam 7 malam mainnya. Wah gila, Jepang Korea lagi. Penuh kan? Ya kan? Nah, di situ tuh mulai perempat final 2 kali tiup, terus sebelum kita lanjut mau nanya, pas perempat final tetap di-announce sebagai wasit dari Filipina? Tetap Philippines, tetap. Sakit hati nih anak-anak. Udah Philippines. Masuk semifinal, tiup lagi. Jadi ada seleksi juga kan sebenarnya buat wasit, kalau wasit yang lagi good performer mereka lihat wah ini keren. Terus kan ada technical commission tuh kan, mereka ada referee commission yang mereka kan discuss terus kan siapa yang diturunin, yang main ini yang diturunin siapa gitu. Dibahas lah kekuatannya, kelemahannya, apa segala macam, teamworknya antar sama wasit. Selesai semifinal, gue pikir selesai ini udah, istirahat lah tugas gue bilang sorry Bran, gue tiap semifinal nih, jadi lo boleh cerita ke Indonesia, ini didikan Filipina nih, gue bilang gitu. Kesel kan gue gitu. Nggak taunya jam 3 pagi diselodorin Championship Games. Gila, Amerika Yugoslavia. Amerika yang main siapa? Charles Barkley. Waktu itu yang main. Oh iya. Barkley masih main. Terus si siapa? Tunggu, ini tahun berapa? 82. Oke. 82. Yang main Charles Barkley, si siapa?
John Stockton, terus si Ini dream team pertama. tim ABA, American Basketball Association. Tapi ini sebelum dream team kan? Sebelum Dream Team, Iya, jadi jauh mereka sebelum. tapi udah boleh Dream Team main kan di mulai tahun ini. 92. Iya benar. Nah, ini 82, Bos. Oke. Jadi mereka Ini masih muda banget tuh. transisi mau ke NBA tuh. Iya benar. Jadi iya, mereka masih belum profesional gitu. belum. Ya? Oke. Tapi mereka yang main mereka tuh. Ih, keren. Dan gue kaget waktu mereka masuk NBA. Wah, ini pernah gue tim semua nih. Oh iya. Nah juga. Juga dari Yugo juga begitu. Ada beberapa pemain yang main di NBA akhirnya. Tapi kan mereka masih di collegiate level lah ibaratnya belum profesional. Iya, Itu iya. Om Ari udah tahu kayak ada beberapa nama yang udah agak familiar nggak? Karena waktu itu kan nggak segampang sekarang juga kita Nggak, segala waktu tinggal di- itu kita kan belum canggih juga TV. Iya, makanya kita nggak mungkin tahu kan nggak tentang mungkin tahu. up and comer siapa. Ya, TV kan juga baru Jadi baru tahunya setelah kan. setelah after gitu kan, itu setelah sekian tahun baru tahunya. 91, 92 baru tahu lah, ini pernah gue tiup nih orang, bah gitu loh kira-kira. Nah, setelah dari Singapura, yang luar biasanya gue nggak pernah pulang tuh. Jadi selesai tiup final di Singapura, langsung gue ke Hong Kong, kejuaraan Asia, tiup final lagi, langsung ke Kuwait, kejuaraan Asia Putri, tiup final lagi, terus Langsung tur ya? Langsung tur. Sampai terakhir masuk Thailand. Nah ini yang gue nggak bisa lupa kenang-kenangan ini. Jadi waktu masuk Thailand, tim Indonesia satu pesawat sama gue, ya kan? Ketemu lagi. Masuk Thailand ketemu lagi kan, masih under the Philippines tuh. Tahu-tahu dari pesawat kita landing, mau turun ada cewek dua naik nih, bawa bunga. Ya gue nggak pikir dong, gue pikir buat tim Indonesia pasti gitu. Tahu-tahu we are looking for Mr. Sudarsono Ari from the Philippines, the basketball referee. Si Eki, Ri, ada nyanyi dong nih, lu ke depan lah. Ada cewek dua cantik bawa bunga nih. Hah? Apaan kok gue? Lu kali tim Indonesia? Enggak, dia sebut nama lu Sudarsono Ari lu. Cuman the Philippines lagi lu. tetap itu ya, tetap itu sakit kan. Akhirnya gue datang, gue bilang yes, I'm a Sudarsono Ari, I'm a basketball referee. Ya, you are very famous in my country. Katanya. Wah, gue kaget. Hah? Kenapa? Dia kasih lihat korannya nih, koran lo. Ini Masuk gambar koran? lo. Masuk koran di korannya Thailand, Dibahas di Bangkok Post. apa yang dibahas di artikel itu? Apa namanya? Dia sebutnya apa? The Pat Riley of referees gitu. Bukan. The youngest apalah, gue lupa tuh judulnya. Keren. Udah kan? Oh ini, The Antonio from Asia. Antonio. Dulu ada wasit basket bagus, namanya Antonio dari Itali. Oke. Ini Antonio Asia, Antonio from Asia. Keren. Begitu gue dapat bunga, gue tanya bunga dari mana? Dari Ratu Sedikit, dari Our Queen. Loh kenapa? Ini kejuaraan kan dalam rangka hari ulang tahunnya Queen, Ratu Sedikit peringatan. Wah, gue bilang waduh luar biasa nih. Dan begitu gue di Thailand, pemain Indonesia dijemput pakai bus segala macam, gue nggak boleh. Gue naik sedan, ada mereknya, bisa disebut nggak di sini nggak boleh. Sponsor lagi. Mudah-mudahan. Ada merek Jepang mobil jemput khusus. Wah. Mobil jemput itu selama gue di Thailand hampir 10 hari itu mobil terus dampingin gue. Dan ada satu ajudan ya istilahnya si license kayak license officer atau apa LO-nya itu dampingin gue ganti-gantian dan cewek terus. Gila padahal gue cuma referee, cuma mereka kasih satu. Mungkin udah dikasih riders sama Bung Ari sebelumnya, enggak ya? Enggak. Justru gue nggak tahu apa-apa. Mereka dapat gambar gue aja nggak tahu. Yang luar biasanya waktu finalnya Cina Korea. Cina habis juara Asia, Korea second. Itu dari Hong Kong mereka ketemu lagi di situ di Thailand. Itu tiketnya pakai gambar gue. Hah? Will be officiating of these championship games. International number 32 from Meter Sudarsono from the Philippines, mampus kan? Ya kan? Itu di tiket dicetak tuh bos. Ya kan? Famous ya? Iya kan? Nah itu yang luar biasanya. Gue bilang gila, gue di Indonesia nggak pernah ngerasain kayak gini. Nggak ada sih kita kayak Iya gitu kan? ya treatmentnya. Satu itu. Yang kedua, gue punya uniform sekali pakai buka, buang. Oh dikasih ke fans gitu tanda tangan. Enggak, buang aja pokoknya. Bro Ari. Bukan. Jadi kita dapat 1 set. Itu. Iya, tapi kayak basket aja kan profesional ya. Jadi saat wah itu Essex Tiger itu kan, wah 1 set. Pokoknya setiap selesai ganti baru, Nggak usah ganti baru. laundry dulu gitu ribet. Sampai peluit-pelutnya itu dari Itali, Balia. Keren. Balia itu dari Itali. Selesai itu, after 2 weeks dipanggil gue sama FIBA.
you are the golden whistle, kasih gitu. Ah, Nah itu dibikinlah apa acaranya di Singapura, penyerahan the golden whistle itu. Setelah gue tunggu-tunggu sampai hari ini, dari tahun 83 sampai 2021 ini, 2020 kemarin. I'm the only one gitu, nggak ada lagi golden sampai whistle. sekarang. Jadi Indonesia punya satu wasit terbaik Asia, Indonesia punya satu pemain terbaik Asia. Buat gue bangga banget gitu, ya kan bang, karena gue nggak tahu kapan lagi Indonesia bisa dapat ini gitu. Iya. Dan nggak semua orang bisa dapat wasit lagi. Kalau pemain kan banyak. Iya. Ya, itu sejarahnya bos. Tapi itu yang di Thailand, di Bangkok tuh, it's the best time tuh. Wah, gila. It's so Peak-nya lah. Waduh, itu gila. Peak of your career. Gila, gue punya farewell party depan ratu bos. Tapi setelah itu, setelah dapat golden whistle, apa yang terjadi? Langsung Ari Sudarsono Indonesia. Nah, itu dipanggil Lagi. sama Koni, sempat dimarahin Oh iya. sama Koni. Indonesia gini. Padahal gue nggak digaji di Filipina, cuman honor gue kalau tiup lumayan lah, Iya. gitu kan, lumayan. Akhirnya gue bilang ya ini faktor kesejahteraan, gue bilang gue nggak bisa apa-apa dong Pak. Ini gimana? Indonesia nggak bisa nanggung apa-apa, ya udah harus terima fakta. Kalau kecuali Indonesia mau pemerintah atau KONI atau Perbasi mau mikirin kesejahteraan insan-insan basket, itu kan lain urusannya. Ini enggak, di Filipina itu dipikirin gitu sampai referee. Karena gue baru tahu semua negara Asia by that time ya, itu referee instructor semua dari Filipina bos. Bayangin, 11 negara Asia direktur referee orang Filipina semua, termasuk Arab loh. Berarti emang kualitas refereeing in the Philippines atau officiating itu luar biasa gitu loh. Nah, kita mau ini ya, karena officiating ini hal yang penting di basket dan gue pertama kali dengar cerita ini, Om. Jadi tahu akhirnya sejarahnya dan peak karirnya ternyata di Filipina. Tapi setelah itu kan Om di sini di Indonesia lumayan lama dan sempat menyaksikan banyak peak karir dari pemain-pemain yang jago, yang akhirnya di Indonesia sudah ada liga sendiri dan Om Ari juga terlibat di liga tersebut. Salah satunya kita sudah undang ke sini untuk menjadi tamu kita. Ada tamu nih. Ada tamu dan sebaiknya secara kalian yang dulu satu liga bareng ya, ibaratnya sering ketemu lah, sering wasitin juga kalau nggak salah. Nah, boleh Om Ari yang memanggil dan mengenalkan. Siapa namanya? Siapa? Ini ada di grup chat, buka aja tuh. di WA. Buka di WA deh. Cek namanya dulu nih. Wah, ini sih gua kenal ini. Ladies and gentlemen, and now welcome to Mr. Remy Raymond Manuhutu. Oke. My bro. Gimana? Waduh, sehat bro? Sehat. Gua pikir siapa tamunya, nggak tahu ente lagi. Nah, kalian sempat gimana, Mas? barengan ya dulu sebagai ini sebenarnya gue kenal Remy udah lama, tapi setelah gue kenal dia baru gue tahu dia. Soalnya gue nggak di sini kan saat itu, baru gue tahu. Oh, teman lama loh. Udah ketemu sebelumnya, udah main bareng. Terus setelah itu ada orang lain yang bilang, nggak mungkin dia, bilang, gue tuh dulu, nggak, ada teman kita, jago men dulu main basket. Ini jagoan nih. Ngomong-ngomong, bro. Apa tuh Mas? Gue pengen lihat muka lu masih kayak dulu, nggak coba buka masker lu nih. Masih bandit kayak dulu kan. Wah, Mas. Sama ya, sama ya. Masih gagal Ale masih gini-gini aja. Masih gantengan situ sih. Beda dong yang disamain. Oke, Mas. Ngomong-ngomong apa kabar? Happy New Year ya. Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Tuhan berkati selalu, more success, and congrats for the lifetime achievement ya. Itu gokil. Oke, gokil ya. Gokil. Oke, Raymond Manuhutu, Paul. Panggilannya. Cuman ada panggilan namanya Remy, ada panggilan lagi namanya Nambo. Gue nggak ngerti, banyak banget panggilannya nih. Coba deh, lo ceritain, gue nggak ngerti di panggilan banyak amat nih. Itu karena everybody loves Raymond. Karena ada filmnya. Lo jangan GR. Ya kalau panggilan Remy tuh karena waktu kecil pas gua lahir bapak gua tuh bener-bener main Remy Mas. Oh main kartu Remy. Dan itu bener-bener dia pas Remy bunyi tuh suara
gue keluar gue. Oh, bayi bunyi nih bayi. Pas kartunya Remy tuh. Oh gitu. Betul, serius. Keren. Pas waktu baru lahir tuh, gue di rumah sakit. Nah, bisa aja cerita lo. Bener serius. Akhirnya dipanggil tuh Remy, nama Remy biar jadi anak hoki gitu. Gak usah bener Rocky ya? Bener, Oke. itu tergantung Tuhan. Gue gak bisa ngomong kan. Tuhan berkati lagi. Tuhan berkati lagi itu. Terus kalau Nambo apa Nambo nih? Nah ini kalau Nambo nih ceritanya, ini tapi jangan dicontoh nih buat yang kau muda nih, jangan dicontoh, jangan diikutin. Sebenarnya itu ada sesuatu hal, jadi ada keributan nih zaman SMA lah. Tapi kebetulan pas saya tuh berkelahi dengan orang ini. Oh ini berkelahi di sejarahnya. Karena berkelahi tapi satu lawan satu di lapangan YPK yang mana Mas Ari suka main tuh di sana. Oh lapangan sekolah nih ceritanya. Lapangan sekolah tuh. Oke siap. Kebetulan berkelahi satu lawan satu, it is fair fight gitu. Karena suka nggak suka berkelahi, lawannya kebetulan besar. Lawannya itu saya segede ini, lawannya sebesar Romy Chandra, lebih besar lagi gitu. Kayak Johnson gitu. Tapi benar-benar satu lawan satu dan saya menang waktu itu. Nah akhirnya dibilang lah, mulai sekarang panggil dia Nambo aja deh. Jangan Rembo, kalau Rembo kan badannya gede, lawannya orang gede. Ini udah orangnya krucil, kecil, hitam lagi ya? Hitam lagi, hidup lagi. Jadilah tuh mulai sejak itu dipanggil Nambo, tuh ngasih nama Roy Sapulete tuh orangnya masih hidup tuh sampai sekarang. Tiba-tiba gitu. semua Nambo akhirnya ini gara-gara si Oi nih bener-bener nih. Jadi populer Dipanggilnya Nambo. Di pergaulan populer Nambo. Nah, tapi kalau di basket Remy ya. Remy. Iya. Remy apa Raymond lebih populer? Kalau gua dulu Remy. Biasanya sih panggilnya Remy sih. Kalau teman-teman kecil, kayak teman TK SD Remy. Kalau teman-teman mulai SMP SMA ke atas tuh Nambo biasanya. Lo tapi dari zaman SMA emang basket gitu, atlet basket? Enggak, justru gua tuh pertama gua atletik dulu. Gua di MTR 72, pelatihnya Caroline Riupasa tuh waktu itu. Pantas lahir lo kenceng ya. Biasa maling soalnya. bukan dari atletik. Nah, kemudian dari situ gue ikut taekwondo tuh mulai SD kelas 6 sampai SMP kelas 3 tuh. Kelas 2 mau ke kelas 3 lah. Kira-kira umur 13-14 baru pindah ke basket. Siapa yang racunin pindah ke basket? Itu sebenarnya satu teman saya juga tuh, teman sekolah. Kebetulan main sama dia nih. Biasa kalau dari IPK tuh habis belajar pulang main basket. Ada satu orang ngajakin main basket, kok gue nggak bisa jaga dia ya? Dikerjain terus, ditembak gitu kan. Ini jago banget nih orang satu nih. Wah, masa sih gue nggak bisa? Setiap main sama dia diledekin tuh. Nah dari situ gue cobalah tuh bermain basket, lawan dia. Setiap kali gue dikalahin terus. Lama-lama tunggu ya, gue ikut basket aja deh. Akhirnya ikut lah tuh. Nama orangnya Raymond juga. Raymond Marcus namanya. Raymond Marcus. Kayaknya gue tahu. Oh, oke. Itu gara-gara tuh manusia bule satu itu tuh. Raymond bule. Iya, gue pindah lah tuh. Oh, gara-gara dia tuh. Gara-gara dia tuh main-main. Tapi kalau udah itu dia curang tuh. Gue kalah kan basket. Yaudah kita fight 1 lawan 1 deh. Gak mau. Akhirnya belajar lah tuh gue basket. Nah itu bener-bener gue lihat perbedaan dari sebuah olahraga. Yang mana selama 2 kali ini kan gue selalu single apa tunggal. Belum tim sport, bukan tim sport. Individual terus ya? Iya individual terus. Akhirnya gue rasain lah perbedaannya tuh antara bergerak sendiri dan bergerak tim. Itu lebih nyaman di sini memang gue. Terus lah gue bermain basket. Paul, si Remy ini saksi sejarah kebesaran basket Indonesia sebenarnya. Salah satu saksi sejarah. Emang lu pas udah tau lah, pokoknya gue bisa lah main basket nih. Iya. Udah ada kepikiran kayak gue mau main profesional gitu? Nggak ada tuh. Belum? Gue hanya melihat satu kali gue ke satu pertandingan. Terus diajak teman gue. Diajak, gue ngeliat tim nasional tuh. Waktu itu masih ada Guan Ming. Ya kan? Masih ada Injung terakhir tuh mas. Ini orang-orang kecil kok nembaknya bisa kayak begini gitu. Apalagi gue Injung kalau tembak tuh dia bisa lompat dulu terus kayak begitu tuh tembakannya bagus. Terus gue liat Bambang Hermansyah, ini orang udah tua kok bisa nembak tangannya di atas. Satu kali gue diajak main ke rumahnya Raymond pribadi nih. Gua Ali Budimansyah masih main-main biasa itu, klubnya belum ini kan. Gua jaga, tahu nggak siapa main? Legend paling topnya Indonesia main yang gue jaga. Dia pakai nomor 5 tuh. Yang gue jaga Sony Hendrawan men. Gua lompat tuh dengan bangganya, gue kira gue tampil nih. Set dia pindahin ke tangan kiri. Di situ gue gila.
ternyata tuh belajar tuh emang sampai mampus isinya cuma belajar. Gue akan belajar terus. Nah, disitulah gue belajar terus dengan gue ngeliat sosok-sosok yang bukan main, talentanya luar biasa. Kemudian ada Guan Ming, Lee Citek dulu kan. Terus gue ngeliat Henry Pribadi main. Ini kok membanggakan gitu loh caranya itu. Umur segini masih bisa mainnya bagus. Kemudian mulai tuh gue berlatih sendiri, ketemu Cavari itu, diajarin. Lu percuma kalau orang kecil tembakan nggak bagus, nggak bakal bisa bagus. Baru gue ngeliat dia nembak kayak begini, gue ngeliat Bambang nembak begini, Guan Ming begini, nih Johnny Harry begini. Baru gue pikir itu mereka, gue lain, berarti gue mesti ciptain skill gue sendiri kan. Mulailah gue berlatih dengan cara gue, dengan mengikuti replikanya mereka. Yang tangannya begini, satu ada yang tangannya di sini, satu lagi ada yang begini, berubah-berubah tuh posisinya kan. Gue antepin cara gue yang bener menembak aja. Gue lihat Cavari, cara udah paling bagus Cavari, karena dia begini, tapi ke atasnya agak kurang. Kalau Mbeng tuh kalau udah di atas tuh udah susah bos. Dia bisa dari atas ke belakang tuh udah lain. Iya, mirip-mirip Sony lah dia. Disitulah gue belajar. Nah kayak Sony ya betul. Di situ gue lihat. Gue harus, mungkin gue nggak bisa sama kayak mereka ya. Tapi menembak gue harus bisa rilisnya lebih cepat dari mereka dan harus akurasinya tinggi. Mulailah gue berlatih nembak. Terus gue masuk ke IM, main dan gue selalu kalau ada kejuaraan 3 point itu gue antusias. Dan kemungkinan Cavari tahu, Kalisa tahu. Dan pertama piala gue sendiri tuh kejuaraan sejauh Bali Lampung. Ada kejuaraan 3 point tuh waktu itu KM48 yang buat di Bandung. Itu piala pertama. Kedua tuh pas Mas Ari sendiri bikin event tuh RCTI. Itu gue juga juara juga tuh. Gitu. Di musim terbaik lo profesional berapa musim? Berapa tahun? Gue main 11 musim ya, 94. Oke, lebih dari 1 dekade ya. Lebih. Peak lo tipe pemain yang ada peaknya kayak 2-3 tahun yang inilah gue era Giant, gue dapetin penghargaan banyak di sini, atau lo rata-rata stabil karirnya dari awal sampai akhir? Oh enggak, pertama tuh masih ada, waktu itu ada senior gue ya, gue masih ada Nano Soekarma. Saya rata-rata yang kalau karirnya agak panjang, kalau lo atas 10 tahun menurut gue panjang ya, itu rata-rata stabil sih. Statistik lo seperti apa? Gue pernah bikin sih, kalau di liga sendiri tuh gue pernah paling tinggi tuh 30 poin ya, 33 poin. 27 poin, 24 poin. Tapi kalau pernah di luar, gue main di luar pernah ada 45 poin. Itu gue 13 kali 3 point, 3 kali terobos. Jadi 45 poin tuh. Itu ada dokumennya juga, ada kayak penghargaannya, tulisannya di situ ada. Final score-nya berapa yang 45 poin? 45 poin. Skor akhir. Itu kalah. Iya, tapi kalah. skornya tinggi nggak atau emang banyak? Itu lawannya Nano, kebetulan lawan gue malah Nano Soekarma, legend juga. Dan ada 4 pemain pro, tapi di gue timnya hanya gue yang main pro. Oke. Jadi mereka ada 5 pemain pro, gue hanya ada 1 pemain pro. Gue kalah 103-94. Jadi kurang lebih setengahnya lah. Lumayan. Enggak, soalnya gue pengen tahu. Nah, kita bahas sedikit tentang era basket. Lo waktu itu liganya namanya apa? Gua itu pertama kali bermainin di tim Indonesia Muda. Liga gue pertama tuh Kobatama. Oke. Gue baru pindah ke Indonesia 2001. Oke. Gue udah denger langsung pas gue datang. Gue antusias basket lah di sana, nonton NBA, ada basket kecil di Kanada aja gue nonton. Tapi pas gue kesini, gue langsung denger 3, Kobatama, IBL, NBL. Oke. Apa perbedaan ini semua, dan sampai sekarang gue belum ada jawaban yang cukup jelas. Apa bedanya Kobatama saat lu main? Kenapa ada yang namanya IBL dan kenapa ada yang namanya NBL? Oke, kita mulai dari awal aja ya. Waktu dari gue bermain itu Kobatama, itu sebenarnya ada peralihan juga dari Gabatama ke Kobatama. Kemudian dari Kobatama gua beralih ke IBL dulu. Setelah IBL tuh 2001 sampai 2003, 2004 kalau nggak salah, 2002, 2004 gua pensiun. Gua udah pindah ke Inggris. Kemudian di tengah jalan IBL ini berubah nama lagi jadi NBL. Jadi cuman perubahan nama, nggak ada yang rubah yang lain di. Kalau di sistemnya sih dibilangnya regulasi ada perubahan sedikit. Tapi kalau buat gue sih nggak omong kosong, nggak sama aja. Nama aja dibikin. Jadi itu sebenarnya sama aja satu keren. Tapi sebenarnya itu yang merugikan kita. Kalau gue sebagai insan basket, kalau Anda membuat event, kita dalam satu organisasi membuat sesuatu itu
akan dikenal banyak orang itu setelah melebihi kapasitas 3 tahun, 5 tahun itu baru akan sesuatu hal itu akan naik terdengar ya. 2 tahun ke atas lah atau 3 tahun ke atas. 5 sih efektifnya. Tapi kalau itu berubah lagi, akan ada perubahan dari nilai promo, dari nilai logo, dari nilai kepercayaan publik. Benar. Ini ada apa dengan suatu organisasi berubah dalam 3 tahun? Benar. Itu kalau buat saya itu ngaco, ada ngaconya sih. Entah itu buat mixing. Itu dari pandangan saya nggak punya kepentingan. Nah, soalnya buat orang yang dari luar aja yang perhatian pasti awalnya mikirnya negatif dong. Ya. Kenapa harus dirubah kalau nggak ada masalah? Ada masalah apa nih? Pasti kan Oke, gitu. Paul, jadi gini, Paul. Nah. Ini pertanyaan sebenarnya harusnya gue nanya sendiri, jawab sendiri nih. Jadi si Remy ini kan pemain. Ya, Dia kan jualan kita nih, jualan kita. Produknya. Jadi apa yang terjadi di organisasi ya dia kurang tahu, cuma denger aja mungkin. Pemain kan semua begitu kan, tim. Tapi cerita sebenarnya begini. Kobatama itu meningkat karena perpindahan dari Kobatama non pemain asing jadi Kobatama plus pemain asing. Oke, nah itu gue tahu. Gue sering dengar tentang zaman Ya itu, kan? era itu. Nah, waktu Kobatama plus pemain asing di situ gue jadi direkturnya. Oke. Nah, itu satu. Kedua, saat Kobatama lagi enak-enak jalan, terjadilah krismon. Itu dia salah satunya. Krisis moneter tuh. Ya. Dolar dari 2000 3.000 ke 18-20. Hancur. Oh ya, karena kan gue pas di Inggris tuh kursnya juga naik. Bukan 13 itu bukan ya? Enggak, dolar sempat ke 18. 18 ya. Hancur. Nah, itu akhirnya gue stop. Kobatama asing gue stop, pemain-pemain gue pulangin semua nih. Buat gue sih alhamdulillah gitu. Belum pada pulang semua karena ngerepotin banget hidup gue nih. Iya. Ini pemain-pemain asing yang aduh, emang budayanya beda, culture-nya beda, semua Gaya beda. hidup. Gaya hidupnya, lifestyle beda. Ini bikin pusing direktur gitu Iya, loh. iya. Jadi gue tuh Pusing banget tuh ya. Problem gue tuh tiap hari terima pengaduan dari polisi, dari apa. Mereka berantem di Tanamur, mereka berantem di disco ini, di Chandra Hotel lah. Kualitas pemain asing zaman itu kayak kurang lebih kayak yang sekarang nggak? Kayak Enggak, ibaratnya nggak? beda. Kayak gitu. Karena gini, Sangat jauh. Waktu Kobatama itu mereka nggak beli dalam kucing dalam karung. Iya, gitu sekarang. Jadi I bring them to States. Saya bawa mereka, owner sama coach-coach ke Amerika, pilih sendiri nih. Ini ada 70 pemain di lapangan yang perlu point guard, pilih, yang perlu center, pilih. Ya kan? Yang perlu small forward, pilih. Jadi kalau mereka kalah jangan nyalain gua, lu milih sendiri kok. Kira-kira gitu. Jadi puas mereka. Jadi beda lah. Dari mana tuh? Kayak ke mana? Ke sebuah turnamen untuk Enggak. merhatikan? Jadi gua ada kerjasama sama waktu itu dengan ABA, jadi American Basketball Association. Keren dari ABA. Ya kan? Iya. Dari si siapa namanya Ron Jacob itu dia apa namanya komisionernya ABA. Saya bilang Ron, ini gua mau datang, mau bilang oh datang. Ini kebetulan gue punya 70 pemain. Kalau lo nggak ambil, gua mau kirim ke CBA, Oke. Continental Basketball, Iya. nah, di Eropa kan. Iya. Nah, gue datang di 70 ini dilepas di itu nggak di hall mainnya di park gitu di park di LA. Udah kita nonton aja tuh, nonton duduk semua nonton, udah nggak Arab ini semua nonton. Pilih sendiri, udah semua udah kasih daftarnya gue, udah deal langsung. Memang harganya juga jauh lebih tinggi mereka, harga pemain-pemain asing zaman mereka lebih tinggi. Iya. Cuman karena dolarnya waktu itu 2.000-3.000 jadi kayaknya lebih Iya. murah, Iya, padahal enggak. Nah, setelah Krismon berhenti nih Kobatama, nah mulai nih ada beberapa oknum, gue bilang ngasih oknum lah, oknum pemilik klub lagi pengen punya Liga Pro berdiri sendiri, keluar dari Perbasi, independen gitu. Oke. Mau independen, mau kayak NBA, mau kayak PBA di Filipina, kira-kira gitu. Gue bilang kita belum kuat gitu loh. Iya. Ya kan? Kenapa harus keluar dari Perbasi? Dia lebih Dia- established. Tapi berat. itu komitmennya sangat Iya, berat ya. Maaf, berat. saya potong dulu, Mas. Iya. Apa namanya? Saya bilang sama mereka, biar gimana lo harus perlu Perbasi, ya kan? Karena kita belum ada nih liga profesional, mesti belajar dulu kan? Ya kan? Kita perlu waktu. Lo dengan independen akan banyak masalah antara lain soal money kan? Money. Ya kan? Nah, karena Perbasi udah nggak bisa gue campur kan?
Berdirilah IBL. Gue lagi disuruh pegang. Tahun pertama itu IBL. Ribut lah. Kalau di NBA 50 tahun baru bisa bicara profit and loss. Di PBA 53 tahun baru bisa bicara. Indonesia IBL baru setahun udah nanya profit and loss. Yang bego gue siapa nih gitu. Iya kan? Yang bego siapa nih, gila. Gue ini NBA 50 tahun, ini PBA 53 tahun. Ya kan? Ada pengorbanan masing-masing dari klub-klub, ya kan? Indonesia baru setahun, belum malah baru 9 bulan. Udah nanya kita untung nggak? Aduh gila, untung dari mana baru setahun gitu kan? Nah ini yang kayak gini-gini nih. Itu yang bikin akhirnya gue nggak sanggup lah mimpin mereka lagi, cari aja orang lain. Dan kenyataannya sampai hari ini nggak untung-untung. Sampai hari ini akhirnya diambil alih sama Surabaya, Jawa Timur, si Asrul Ananda. Asrul ambil, dirubah namanya jadi NBL. Gitu. Jadi Kobatama ke IBL, ini klub-klub mau independen jadi IBL. IBL mati nggak untung-untung, diambil sama Asrul, ada negosiasi di atas, ada bargaining di atas, jadi NBL. Terjadi lagi kasus di NBL, ya kan, balik lagi jadi IBL lagi. Katanya apa namanya, IBL is born katanya. Nah ini kok IBL lahir, kayaknya udah lahir kan? Reborn, reborn. Lahir kembali kok reborn. Waduh ini jangan pakai istilah gini nih. Oke lah, mereka mungkin mau ber-PR atau mau memainkan tagline supaya orang apa namanya lebih tertarik atau lebih atraktif, tapi kenyataannya enggak. Justru IBL sekarang ini yang boleh dibilang ya, kalau gue pribadi ditanya, I don't see any apa namanya. Nah gue mau nanya dulu sama Remy nih, lo sering dengar kan kalau di NBA sekarang pemain-pemain zaman kita nonton basket lah kayak wah Charles Barkley lah, siapalah Shaq yang bilang pemain-pemain sekarang sih nggak ada apa-apanya dibanding zaman. Kalau lo memperhatikan liga basket sekarang, pemain-pemain level sekarang, menurut lo zaman lo lebih bagus secara kualitas, secara pemain, atau zaman sekarang emang gitu-gitu aja sama atau ada improvement malah? Kalau gue bilang secaur. Lebih jomplang. Agak jomplang. Jomplang dari etika, estetika, kualitas, sama pandangan, pola pikir, mindset itu berubah semuanya udah. Kenapa? Karena kan satu dekade tuh agak jauh ya untuk melihat suatu budaya tuh dari culture yang bermulanya A turun ke B gitu. Gini, kalau yang sekarang mungkin juga bagus karena ketolong ya, pertama satu dari mediasinya, bener nggak? Tinggal plotting nama ini dari klub ini, promo IG, Instagram, YouTube segala macem, naiklah tuh namanya, otomatis klub keangkat kan. Tapi apa liganya keangkat? Nggak juga. Iya, itu sih simpel aja. Saya sih buka satu nih. Sosok Erick Thohir nggak ada di sini, hancur nih liga. Udah simpel aja. Bener. Saya mau tanya apa bisa yang pengganti Erick Thohir bikin asistensinya naik sama seperti ada Erick Thohir? Nggak mungkin goyang. Iris kuping saya, nggak akan bisa Anda mengajak sesuatu yang nggak bisa memberikan feedback untuk pendukung Anda. Di sini sponsorship maksudnya. Yang bisa begini baru Erick Thohir. Sebelumnya ada sini, tapi udah agak-agak pensiun ya kan. Ada lagi kita ada misalnya kayak Ko Kim Hong dulu, itu juga bagus. Sebenarnya kalau mau diajak naik semuanya, suruh kumpul aja semuanya, dibikin mandiri masing-masing. Tapi kan sering kalau sedang ada sebuah tokoh seperti Erick Thohir gitu. Tapi kan sering dengar dari kritik basket secara murni gitu. Wah liganya nggak bisa kayak gini, ada dominan satu klub atau dua klub gitu. Tapi terbukti juga bahwa kalau tanpa ada dominasi di kota big market, kalau di NBA juga sama. LA, New York, mereka dapat pemain yang paling bagus, mereka dapat extra benefit. Terus small market lebih susah, market kecil, tim kecil ibaratnya kalau di sini. Tapi tetap kalau jadi lo bikin rata deh, nggak ada LA, New York semua sama satu rata. Justru itu akan menurun kan pemain basket secara keseluruhan. Makanya kalau jadi kan gini, problem paradigma sih Mas. Problem di Indonesia seperti ini. Budaya cukong tuh masih terus dipakai gitu. Itu dia. Itu dibawa ke olahraga jadi susah kan. Satu itu, kedua mau di Filipina atau mau di NBA sebetulnya sama. Di Korea juga gitu. Yang namanya konglomerat, owner dari tim itu nggak boleh jadi pengurus perbasi. Dia nggak boleh jadi pengurus
Perbasi nggak boleh jadi pengurus di liganya. Kenapa? Konflik of interest. Iya. Kenapa? Dia ingin timnya menang terus dong. Dia nggak bisa lah. Harus tim gua dong, gue yang cari duit, gua kayak gitu. Jadi konflik, ya kan? Padahal dia ketua asosiasi. Nah itu sempat terjadi cukup lama di Indonesia. Yang jadi pertanyaan gua adalah selama gua berkecimpung puluhan tahun di basket, kenapa orang-orang hebat basket Indonesia tuh nggak bisa kompak sih gitu? Itu dia. Duduk bareng, kalau kita kompak, masing-masing punya kelebihan kan. Seorang Erick Thohir, dia punya uang, dia punya akses kemana-mana, udah cari duit. Tapi dia bukan manusia basket. Betul. Dia nggak bisa bicara basket, ya kan? Seorang Ari, oke, dia orang basket, dia nggak punya uang, tapi dia banyak gagasan gitu kan. Siapa lagi? Orang-orang yang fanatik dengan basket, Kim Hong, Jawa Timur juga ada, apa segala. Itu kalau kumpul jadi satu, Sabang Merauke jagoan-jagoan kumpul. Karena dulu di Kalimantan juga ada tuh Pak Budi. Pak Jaya Budi. Sakti Timber. Iya, orang-orang dari kayu, mereka harus bikin kompetisi sendiri di Iya. Kalimantan. Nggak mau bersatu Perbasi, kan aneh juga kan, kayak gitu-gitu. Kenapa itu semua nggak bisa dirangkul, Harusnya dijadikan dirangkul. satu, dibikin suatu kemandirian, ya kan? Terus bikin program ke depan seperti apa, bangun itu. Begitu bangun, bikin program kejuaraan ini sampai, tapi semua menyatu ya. Jangan ada perpecahan. Jadi sosok-sosok ini mesti jadi satu, ya kan? Betul. Kita buat satu organisasi. Udahlah, ini yang ngejalanin basket Indonesia, selesai. Ya, tapi Udah. kan itu Perbasi kan tujuannya. Maksudnya NBA itu tugasnya itu ngumpulin sebenarnya semua owner. Mereka adalah Bro. bos semua owner, direktur, Bro. kan? Governor. NBA itu swasta. Ya. Dia government nggak ikut campur. Dia swasta. Bahkan USA Sport Council itu nggak tahu menahu soal NBA. Karena mereka NBA itu misahin diri, NBA, baseball, Yeah. apalagi itu, American football. Dia sendiri, dia pro. Orang dia namanya World Cup itu, World Championship, selalu begitu. Yes. Kan Amerika kan belagu banget. Semua dibilang kejuaraan dunia, mungkin gile juga. Yang main dia juga gitu kan. Kita juga bisa bikin kejuaraan dunia. Nah, kita juga Gue bikin aja. Lu bilang NBA, gue bikin aja. IBA apa Indonesian Basketball Association, gue bikin programnya menyerupai lu, tapi bukan sama kayak lu. Gue pakai kreativitas gue aja, bangsa gue juga bisa. Tapi kalau saya mas, kumpulin tuh semua yang tadinya bertolak belakang, jadi satu. Ini menurut pandangan saya ya, jadi satu semuanya, ya kan? Kerahkan semua kedigayaan mereka, bangun suatu sistem yang mana tujuannya untuk mencapai misalnya klub-klub, penguasa klub, orang-orang konglomerat semua kumpulin tuh dari Hendy Pribadi, Sony Hendrawan, Erick Thohir, semua sekarang siapa, Sandiaga Uno dulu kan semua itu tuh. Jadikan satu, bikin komitmen yang established mas, ya kan? Bikin konsorsiumnya. Itu kita punya target achievement misalnya Asian Games, Olimpiade bisa ikut. Bayang nggak sih Sony Hendrawan dulu bisa ikut pra Olimpiade, kita sampai sekarang nih 2021 udah pada mau kiamat kali, belum nyampe tuh sampai sana, ya enggak? Kalau nggak begitu, lu mau kumpulin semua klub-klub dari ujung berung mana, lu berdoa di GBK, terus lu bilang gini ya, aduh Tuhan kita pengen target Asian Games atau juara dunia, Tuhannya nangis, bener gak? Lu nggak bisa ngapa-ngapain, gue suruh lu mandiri aja nggak bisa. Iya kan, lu mandirinya tuh buang egois lu, buang rasa ingin jadi paling tinggi, lu kumpul semuanya, kumpul yang kedigdayaannya tinggi nih bersatu. Gojek tuh panggil semuanya, semua kumpul, siapa pemilik owner-ownernya, bikin satu liga konsorsiumnya mirip kayak NBA, di luar kapasitasnya Perbasi. Mereka tuh udah establish, digaji, direkturnya, pemimpinnya, liganya, pekerjanya, semuanya, eksistensi buat kedepannya tuh diatur seperti apa. Itu kalau itu saya percaya, baru minta Tuhan dapat Asian Games emas dikasih. Baru dipikirkan dulu ya, boleh lah gue. Jadi kayak pengalaman gue ya. Gue di Filipina cukup lama. Mereka kalau nggak ada pertandingan, nggak ada apa. Ini para owner tim, mereka lunch bareng, dinner bareng, ngobrol. Gimana nih PBA gini-gini. Gue nggak punya duit nih. Gue bantu dulu deh. Tapi lo utang sama gue ya, gue bantu. Lo perlu pemain bagus kan? Iya dong. Kalau nggak gue nggak bisa compete nih. Kasih. Dia pilih pemain deh, ntar gue kasih duitnya. Tuh di Filipina kayak gitu. Kayak di bola. Iya kan? Kayak di bola di Eropa kan gitu. Iya kan gitu kan? Iya. Nah di NBA juga gitu bos. Jadi mereka tuh ngumpul kayak waktu zaman gue di sana, mereka ngumpul lunch di Hilton. Nanti waktu itu gue lagi makan siang sama Magic Johnson, dia panggil Ari, gue kenalin ini yang punya Portland Trail Blazers, panggil kenalin. Ini yang punya
Utah Jazz kenalin. Gue bilang wah kompak kayak gini. Gue dalam hati gue, ini negara kapitalis ya kompak banget nih. Gue tahu yang mereka bicara ini soal pembagian duit akhirnya. Iya kan, gue tahu gitu. Exactly. Tapi liganya nih solid gitu loh bos. Liganya solid. Gue yakin mereka punya grup WA bareng juga. Pasti. Owner-owner Iya. semua yang, iya kan, kadang-kadang japri lah kalau mau ngomong. Dan satu lagi, mau di Filipina atau di NBA, komisioner tuh harus lawyer. Lawyer ya. Harus lawyer. Backgroundnya hukum. David Stern sama yang gantinya sekarang lawyer mereka. Si Philippines, Bernardino dulu, yang sekarang lawyer juga. Kenapa? Mereka yang mesti ngeterapin aturan. Ini bos-bos Benar udah buang duit semua. Oke, kita bangun. Komersilnya gimana? Idealismenya gimana? Nasional. Oke, gue bikin aturannya nih secara hukum. Harus lawyer. Nah, kita di sini enggak. Siapa yang jadi komisioner? Gue nggak demen tuh sama dia. Kita goyang yuk, kita goyang. Wah, ember, bos. Itu sampai sekarang begitu. Iya kan? Karena saya nggak suka gaya hidup Kiss Ass sih. I like Kick Ass. Karena kalau Kick Ass, you use your brain, your capacity gitu lah, till the maximum. Kalau Kiss Ass, baru wanna try to use my brain, wanna try to my system, the boss say, iya deh. Gue nggak bisa tuh hidup iya deh. Iya kayak tadi kan, si Nambo bilang nih, si Remy bilang, kalau Erick Thohir nggak ada, ambles nih liganya. Ambles. Bisa jadi, tapi juga Erick Thohir juga nggak perlu ngomong sama gue kayak begini. Erick ngomong begini, Mas, bener lo nih, gue bleeding nih gitu. Bleeding kenapa? Berdarah gue ngurusin basket. Basket mana yang diurusin? SM, SM atau Indonesia? Gue bilang SM. Nah, lu ngurus SM tapi lu ngurus Perbasi nggak bleeding, gue bingung nih kan. Akhirnya gue bilang gini, Rick, itulah yang gue bilang. Kalau lu ngajak semua jadi satu, mungkin nggak bleeding, gue bilang. Tapi lu sendirian bleeding lah, iya kan? Bener apa enggak gue nggak tahu. Tapi kalau lu bilang gue iyain aja, gue bilang gitu. Dia ketawa, bisa aja lu mas katanya. Ya kan gitu kan? Ini kalau semua jadi satu kan? Kalau kita punya 5 kayak Erick Thohir, tapi dengan yang mempunyai kapasitas mindset, pola pikir ke depannya, yang punya target achievementnya sama yang Erick Thohir ingin lakuin. 5 orang aja ya, sesuai nomor punggung gue tuh 5. Ini bubar Indonesia bisa sampai atas men. Filipina sih ketendang. Sumpah 5 aja deh, tapi yang Taipan bener, mau banting bener, bikin programnya bener ya. Konsorsiumnya bener, independensinya bener, terus kriteria bekerjanya juga bener. Ketendang semua itu. Masalahnya di kita tuh itu tadi. Komat kamit, ya kan, mesti komitmen. Lu jangan kumat begini, kumat begitu, kumat ngaco, kumat blee, kumat blow on tuh yang terakhir. Jangan sampai itu kejadian. Jeleknya cuma di situ. Itu aja. Kasihan kalau gue ngeliat nih, Erick Thohir tuh capek minta ampun. Dan gue sih bilang itu hebat. Lu bisa begini nih, lu hebat. Tapi sayangnya mengikuti jejak eksistensinya seperti seorang Erick Thohir ini baru satu tunggal dia doang nih. Yang berani banting, orang pasti mikir. Iya. Masalahnya gue bingung, dari 250 juta orang Indonesia di sini, taruhlah pencinta basket tuh let's say 10% ya. Dari 250 juta nih, 10%. Itu masa nggak ada sih bisa bangun sebuah sistem, ya kan? Dikaryakan, ya kan? Diabadikan jadi satu hal yang bagus. Ada kenangannya tuh buat ke depan tuh bagus gitu loh, buat yang masa mudanya. Kalau sekarang itu tadi yang gue bilang, kemandirian apa yang dibuat? Omong kosong. Bener, capek aja, capek berkreasi, ya kan? Banyak kan, hasilnya basi, tapi bos. owner-owner yang banyak uang itu mereka kan get along juga lah, maksudnya mereka sama sesama ya, lo kayak di ini lo. Ya gimana Kalau- ya? Nih, Mas, kalau saya, sorry saya potong ya. Itu hanya cuma buat eksistensi. Bener gak? Kita nggak usah muna lah. Enggak, Hanya buat eksistensi. itu basa-basi, Yeah. basa-basi pergaulan mereka gitu. Oke, Paul, apa kabar lo gini? Kita ngobrol lo, ngopi dong gitu. After that, lo gua gitu, Yeah. nggak ada urusan. Contohnya gini, cuma di Indonesia yang bisa begini nih, ya kan? Bosnya dia nih, ya kan? Komunitas veteran, Ya. ya kan? Juara mulu kan? Yang dikumpulin pemain-pemain nasional semua kan? Ya kan? Apa namanya? Oh, A+. A+, ya kan? Kan nggak sehat juga gitu loh. Setiap kejuaraan veteran nih, klubnya dia terus yang juara. Dan Jadi cara jago. motivasinya itu lucu gitu loh. Lo tuh pasti menang, gue tahu. Tapi lo lawan dia 25 bola ya, menang. Lo lawan dia 40 bola ya menang. Kalau nggak ada bonus nih. Kayak begitu gitu loh.
Jadi kayak buat mainan. Biar ada tantangan. Kalau nggak kurang menantang. Iya memang itu sih ada bos saya tuh kebetulan bosnya ada bos klub gitu A+. Ya memang dikumpulin semua sih kita pemain-pemain waktu itu. Nah itu kita bertanding ada yang, ke Thailand, ke Malaysia, Singapura gitu. Kejuaraan Asia. Tapi dikumpulinnya yang top of the line aja, nggak top of the line susah masuknya gitu. Ya yang lain juga Nah, semua top akhirnya- of the line kan, semua negara. Iya, tapi maksudnya pemain yang dikumpulin buat kejuaraan veteran ini, Oh, oke. pemain Indonesianya harus yang menurut dia emang udah di atas rata-rata, Iya. yang menurut dia bagus. Iya. Berangkat lalu kita semua, saya berangkat ke Malaysia, sama 5 tahun tuh saya nggak pernah ngerasain nomor 2, selalu juara ya, emas gitu. Lawan Filipina. Even lawan Filipina, bahwa yang berat ya hanya Filipina Thailand sih kita fight di ujungnya ya. Tapi itu kan udah veteran, mungkin zaman dulu dia hebat, zaman sekarang dia udah berat, udah gendut. Tapi kita ya juara-juara aja terus, kita ngerasain emas aja terus sampai 2020 tuh terakhir 2019. Dan ini di tempatnya dia, ini di tempatnya si Remy ini, kalau nggak datang latihan potong gaji tuh. Jadi ini agak-agak luar biasa Disiplin. lah. Jadi udah senior, udah veteran, tapi dia masih ngeterapin disiplin, Yeah. mesti latihan, mesti ini. Lo kalau menang sekian dapat bonus, kalau nggak dapat bonus. Siapa aja di timnya? Wah banyak Di tim itu. saya itu Ali Budi Mansyah. Ali Budi Mansyah, Romy Chandra, Johnson, kemudian Joko, Riko Hantono, Roni Gunawan terakhir. Kemudian paling terakhir itu kalau nggak salah Welly sama Faisal. Oke. Welly Faisal. Tapi mereka nyaman satu musim, habis itu bos udah males. Males. Udah sering dapat piala kali udah capek. Jujur kita Akibatnya dapat gitu. piala aja juara males ke podium. Akibatnya gitu, juara akhirnya bosen. Ya kan? Akhirnya gitu karena nggak ada tantangan lagi kan. Nah, itu yang dialamin sama Erik sekarang. Yep. Dengan Satria Mudanya juara lama-lama dia bingung nih mau ngapain lagi gue. Iya kan? Kalau gue tim lain nggak pernah juara, gimana caranya nih? Kalau SM terus orang bosen kan. Nah, itu kejadian juga waktu masa gue dulu juga begitu. Waringin kencana. Lama-lama orang bosen. Ya Waringin kencana juga gitu. Nah, ini satu fenomena yang lucu nih. Yang juara mulu tuh pasti pemain-pemain top yang ngumpul. Yeah. Pasti pemain-pemain top. Dari zaman gue juga gitu. Waringin kencana tuh 11 pemain nasional. Ya kan termasuk Sony Hendrawan, pemain terbaik Andy Asia. Pribadi, Andy Anton. Pribadi. Siapa yang mau menang gitu kan. Terus pindah lagi ke zamannya siapa? Begitu juga Pelita Jaya masuk, apalagi SM jadi satu tim. Ya kan? Nah, ini gimana siapa yang mau menang gitu kan. Nah, sampai sekarang agak lumayan karena terjadi bisnis dealing. B2B. Ya kan bisnis dealing. Jadi gue punya tim basket, lo punya tim, kita satu grup dong. Oke. Ya kan? Nah, kita ganti-gantian juaranya. Nah sekarang begitu keadaannya. Ini gue bukain terus terang. Ya kan tahun ini si A juara. Tahun depan gue dibilang sama teman-teman, oh tahun ini B yang juara. Nggak bisa mas, si A ada si ini. Tapi B yang juara, ntar aja lihat. Bener kan B yang, kok bisa gitu mas? Ya gimana? Satu grup. Tapi gimana cara ngaturnya? Ya kan 3 best of 3. Kalah, menang udah. Jadi draw dulu kan, dibikin ada satu. Harus ada game ketiga, nggak mungkin Harus sweep ya, nggak mungkin game sweep. ketiga. Nah itu mainnya begitu. Tapi kan jadi Match fixing dong. kalau kita Kalau itu nggak tahu itu ya. Nggak sejauh itu soalnya mungkin ya. Gue nggak ngerti deh kalau itu ya mungkin. Tapi kan kita kan soal mengamati hanya di game kan. Tapi kalau perhitungan kalau orang basket, mereka punya pandangan sendiri lah. Itu nggak bisa orang lain lihat. Gitu. Gamenya kelihatan normal nggak buat lo? ya sebetulnya kalau Kalau tiba-tiba ada yang bau gitu, kok lo bau banget hari ini? gampang, Itu gampang. gue nggak pernah ikut yang begituan sih. Karena di Tapi kalau gue lihat sih ya Di Philippines itu ada sedikit. kalau di Philippines betting itu wajar. Iya. Mungkin ada kali. Judi ada. Ya. Tapi yang main judi penontonnya bos. Tim nggak bisa. Kalau tim ketahuan Oh di jelas, tuh. jelas. Out tuh. Iya. NBA juga gitu sama. kok. Iyalah. Mereka pada judi tuh. Ya kan malah di Filipina pakai kertas rokok. Begini pakai kertas rokok. First score. 40-70. kayak gitu. Gue bilang ini gila nih orang-orang Filipina. Tapi itu yang bikin penuh. Dan dibolehin kan. Itu penuh. Dan uangnya itu gue baru tahu 20% jatuh ke asosiasi. Uang judi itu. Oh. Yeah. 20% pajak ke
asosiasi. Gue nggak ngerti ngaturnya gimana. Jadi kayak zaman itu dulu. Nalo, kayak loto, undian harapan kayak gitulah. Forecast. Itu di Filipina kayak gitu. Kalau di NBA lain lagi. Tapi kalau di Indonesia gampang lihatnya bos. Pemain topnya nggak main agak lama aja, itu udah curiga nih. Kan cedera. Berarti sama NBA lutut. dong. Sama. Sama. Ya makanya gue bilang itu bukan hal. Gue nggak lihat itu sebagai hal yang terlalu buruk sih. Kalau kita mau ngomong frontal, bilang ternyata mereka sengaja kalah di lapangan kelihatan banget nih, sengaja turnover gitu. Tapi kalau emang kelihatan gamenya sih sah-sah aja, ya itu di NBA juga terjadi. Ya, kan? Contohnya kayak Toronto lawan Golden State. Iya, maksudnya seberapa gitu. sering sih lu lihat sweep di final gitu, di duit banyak banget kan kehilangan duit. Kayak waktu Toronto lawan itu kan nggak mungkin Golden State masa 3-3 cedera gila ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu. Ya kan lucu juga, tapi itulah olahraga memang kalau udah pro tanda kutip. Lo zaman itu dibandingkan, nggak tahu ya lo tahu gaji pemain sekarang atau nggak, gue yakin lo tahu lah gambaran. Tapi lo dulu gajinya oke sebagai pemain profesional. Kalau oke lah kalau lo bisa main di atas 10 tahun. Oke lah. Ya cukup lah untuk. Tapi kalau dibilang top banget enggak. Akhirnya gue kalau dibilang top banget enggak. Akhirnya gue di tahun 2004 itu gue ambil keputusan ya, memang kalau jenjang basket lu gini naik nih statistik lu at the end, come on man. Iya, pasti ada penurunan. If you do business kan you slow apa and you up. Kecuali lu mati, berarti terusin anak lu atau iya kan. Jadi ada perbedaan statistik nih. Akhirnya ambil keputusannya nggak mungkin nih gue begini terus. Udah deh, gue keluar dari basket aja. Gue coba build sesuatu sendiri gitu. Gue nggak takut lah keluar dari comfort zone gue gitu. Udah, gue sendiri. Nah, dari situ gue lihat ada perubahan, which is perubahannya berubah nama itu kan. Karena gue merasakan perpindahan dari Kobatama ke IBL. IBL itu 2 tahun, meskipun hanya 2 tahun, tapi kan gue merasakan perbedaannya tuh. Itu agak turun hasilnya. Di zaman gue akhirnya naik lagi setelah 3 tahun, tapi gue udah di luar negeri tuh waktu itu. Nah kemudian gue balik kembali tuh 2000 berapa gue lupa, itu udah berubah jadi NBL. Pas zaman Asrul kan, secara promonya sih bagus, ininya bagus, tapi impact performance-nya tuh sejauh apa sih kualitasnya gitu kan? Paling lu menang promo, menang masuk media, ya kan? Logo-logo perusahaan-perusahaan gitu kan. Nah sekarang bisa nggak lu bikin sendiri lagi? Kan sekarang Asrul bisa dikumpulin, misalnya nih, Ko Kim Hong dikumpulin, Eric kan udah pasti ada. Kan Eric juga capek kalau dia ngurusin sendiri. Sekarang ini BUMN loh. Dia kita bangga juga Eric kan sekarang BUMN. Benar. Nah tapi kan di BUMN dia mesti ngurusin dunia sekarang bos. Dia jadi bos gede. Bukan udah lebih gede lagi. Aja kalau bos gede dari dulu. Iya tapi lebih banyak ini. Sekarang memang dia memang tambah gede, tapi kan Eric nih harus mikirin Indonesia bos. Dari kesehatan, dari perusahaan, dari eksistensi rakyat Indonesia ini otomatis penggantinya Eric kayak sekarang si Januar ya. Yang di ini kan kalau bisa bikin eksistensinya seperti Eric lah, jadi the new Eric, jangan hanya sekedar eksis. Ericnya akan capek ngomongin yang di bawah ini. Iris kuping gue nih, gue ngomong kan lu rekam nih, ya pasti Eric baca lah kalau lihat ntar denger nih, ya kan capeknya gini, isinya orang ngomong kosong, misal mau ngangkat liga, angkat apaan sekarang, ditambah COVID, kita nih kolaborasi, kalau dulu semua kolaborasi, ya kan, bikin yang penting eksis berjalan. Berprestasi, nggak tahu tuh prestasi sampai mana. Lu bisa bantai Filipina nggak tiap 2 tahun di SEA Games? Kalau iya tuh lu ada bukti. Kalau buat gak sih ya ngomong kosong lah. Yang penting sampai di final aja. Final terus lu. Berpuluh tahun sampai final aja, ya kan? Capek. Gue sih berdoa nih SEA Games ini bisa dapat lah, dapat emas gitu. Tapi pengurusnya yang sekarang dipercaya Eric, kalau bisa melebihi kualitasnya Eric lah. Sama aja lu Yanggan kan udah dipercaya Eric, jadiin Eric bangga juga. Karena Eric ini akan capek untuk kerahin semuanya ke bawah. Tapi kalau gue lihat proyek di bawah ini sponsor-sponsornya masih sama, lu belum berubah. Lu masih nerusin kerjaan Eric berarti karena sponsor lu masih sama. Ya kan peak performance-nya kalau gue lihat nama-namanya berubah, gue anggap lu sukses. Tapi kalau gue lihat promosi pendukung masih sama semua, ini mah warisan Erick Thohir, nggak berubah. Lu cuma jalanin aja. Iya, lu cuma jalanin aja, capek. Kasian Erick ya dong. Tiap hari mesti support sampai kapan? Lu kayak anak kecil dikemongin, dikasih sekolah tinggi-tinggi nggak lulus lu. Iya kan? Iya kan? Dan satu hal yang luar biasa di Indonesia, mungkin juga di Filipina sama, mungkin di NBA sama.
Gue nggak tahu juga sampai kayak begitu. Tapi di Indonesia ini ada satu hal yang kurang bagus lah. Misalnya si A, jadi bos, dia ngurus basket, dia punya kabinet sendiri. Ntar si Asrul nih, dia punya kabinet sendiri. Padahal orang-orang yang duduk di kabinet itu tidak expert dalam soal basket. Tapi kembali soal ini bos, kalau ada orang-orang luar bergabung, duit gue bisa ketahuan dari mana gue dapet nih. Apa kayak gitu-gitu tuh, trik-trik kayak gitu tuh, aduh, kok dibawa ke olahraga kan nggak mungkin gitu. Emang iya? Faktanya gitu bos. IBL, terus terang gue bilang, ini orangnya ET semua. Mahaka Group kan di situ. Iya kan, Perbasi, Mahaka Group, IBL, Mahaka Group. Silakan aja, nggak apa-apa. No problem. Kan no problem. Iya sih. Selama bener-bener yang lo pakai itu orang-orang yang ngerti bidangnya, ya kan? Dan bener-bener orang-orang yang bisa emang dia berbuat gitu loh, berbuat. Jangan cuman yes bos doang. Kalau kayak yes bos kan capek Eriknya dong. Ya lu gue taruh sini jadi orang gue begitu aja lo gitu. Iya, itu dia. Ya kan? Sebetulnya kalau ada model-model kayak yang tadi gue bilang itu lebih enak kerjaannya. Kenapa? Karena si big boss udah nurunin duit kan. Big boss udah nurunin kapital kan. Nih lu nggak usah pusing, lu kerja aja yang bener. Ya kan? Mudah-mudahan sih maju ya. Tapi kan misalnya gue kasih contoh aja deh kayak target. Lu 3 tahun gue drop duit, abis itu lu mesti independen. Nah ini mudah-mudahan abis ini independen bener, ya kan? Jangan hancur, itu aja sih. Ditambah sekarang lagi COVID, sangat susah bos. Lu mau naikin gimana? Lu iris kuping gue ya, lu kumpulin semua juga. Ini mau sampai mana batasnya? Pasti hanya untuk bertahan dengan eksistensi dulu. Yang sekarang, iya. Karena sekarang mau kolaborasi, bukan kolaborasi setengah-setengah aja. Kolaborasi ini mesti 5 kali kerja keras. Kalau dulu kolaborasi 2 kali kerja keras. Sekarang dengan keadaan COVID udah 5 kali kerja keras tambah 5 lagi kali untuk naikin. Dan gue nggak ngerti gitu loh. Sponsor liga sekarang duit ada. Banyak banyak banget. Ya ada Pertamina segala. Iya, makanya ada, tapi kan sekarang mesti dikedepankan untuk hal yang diprioritaskan dulu mas. Pertama soal kesehatan, kemudian soal COVID, eksistensi keuangan negara juga mesti dilihat. Pasti kan dilihat itu dulu. Nah, setelah kesininya bagaimana? Ya, tapi soalnya kan, serba capek, tapi kita harus pasti dan optimis gitu loh. Ya, tapi kan itu begini, ada satu pertanyaan dari gue pribadi, gue nggak tahu, Paul, lu bisa jawab kan nih, Paul? Liga Inggris jalan, NBA jalan, Liga Italia jalan, Liga Spanyol jalan. Di Indonesia sepak bola nggak jalan, basket nggak jalan. Ada apa dengan COVID gitu loh? Nggak, karena ini sangat menjatuhkan keuangan negara itu COVID. Karena kalau untuk bikin bubble aja kayak di NBA kan bikin bubble tuh. Itu gila. Dia blocking area men. Dia blocking all the money gitu ya. Kayak misal gue blocking apa? Contoh nih, gue blocking lu satu Plaza Senayan nih. Ya toko-toko gue bayarin aja penjualan lu, ya kan? Selama gue pakai sewa main di lu. Dia tahu ruginya, tapi dia tahu kekuatan negara itu adalah olahraganya harus bagus, ya kan? Benar. Nggak apa-apa, gue banting dulu gitu. Nah kalau kita kan masih mikir besok gue duit dari mana, gue bikin apa, ini nggak tahu, itu loh. Apa bener begitu? Kalau yang gue lihat sih begitu ya, tapi nggak tahu. Iya, dan ada tambahan lagi, owner di luar maupun NBA-nya pun sendiri udah siap untuk kita akan injek suntik uang nih banyak, dan kita akan nggak dapet dari gate, mereka nggak jual tiket, nggak dapat dari concession, nggak bisa terlalu promosi keluar saat ini semuanya harus handle pandemi dengan game yang dipospon, pemain close. Setiap satu swab test berapa tuh harganya? $100 kan kurang lebih. Itu mereka semua swab test berapa kali saat itu ongkos yang lo bilang di bubble. Bubble itu walaupun Disneyland emang close, jadi mereka dapat deal-dealan lah. Tapi jangan lupa Paul, setahu gue di NBA itu income terbesar sponsor loh. Iya tapi di sini baru dibilang sponsornya duit ada. Dia jalan terus kayak di Inggris jalan terus karena komitmen sama sponsor. Berarti di sini kan bisa dibantu sama sponsor kan? Bisa ya, kan? Bisa dong. Bisa banget. Karena sekarang ini penjualan juga bukan hanya melalui ticketing aja mas. Sekarang kan promo juga. Lihat aja di NBA TV. Kenapa kita nggak bikin aja IBL TV? Iya kan? Satu itu. Kemudian belinya pakai program packaging. Sekarang kan kemudian ada ini orang bisa nonton. Itu dia streaming, termasuk kita tinggal lihat online-nya aja, sistemnya IP address masuk, kontak lain udah dapat tembus. Bener kan? Cable package tinggal termasuk aja NBA TV masuk IBL TV. Tapi ini mas start doing gitu loh.
Filipina udah buat, lebih keren Iya. daripada kita aja udah buat. Dia berani lagi blocking satu area, bener gak? Betul. Iya kan? Sekarang kalau ditanya yang Liga ASEAN yang paling keras aja di Filipina. Kalau kita udah pindah ke Asia itu kan ada Hong Kong, ada Cina, itu udah pada eksistensi sudah dimulai semuanya. Kita belum nih, Oke. karena kita belum ada yang berani banting. Kalau menurut saya udah kumpulin tadi semua yang dikdaya nih, bos-bos semuanya, udah banting aja dulu lah. Artinya- Kan tahu penjualannya jatuhnya kemana feedbacknya. Artinya Pekerjaannya nggak benar, bukan nggak benar, maksudnya pekerjaannya belum bisa Eksekusinya. eksekusi, belum bisa eksekusi. Paul Remy artinya olahraga di Indonesia nggak dianggap penting-penting amat. Itu dia. Kenapa Mungkin nggak dianggap gitu ya. begitu? Berarti kan kita Iya. kerjanya kurang. Ya berarti ini kalau gue mau banting, ntar Gua dapet dapetnya apa? apa nih? Kalau Yes. kalau NBA udah siap bahwa gue nggak bisa dapet penonton, tapi gue kalau yang streaming ini yang lagi lockdown semua di rumah bisa streaming game-game gue. Ya, dan itu Oke lebih- lah, gue ada nilai plus di situ, Iya. gue bisa advertising di situ. Contohnya kayak sepak bola misalnya, Liga Indonesia. Gila, itu yang beli 3 TV, Bos. Iya. 3 TV yang beli. Iya. Iya kan, rutin ditayangin. Kita ada Mola itu TV kan, lagi. Itu ada Iya. tambah lagi satu lagi 4 lagi kan. Jadi nggak mungkin nggak ada duit, pasti ada duit. Cuman masalah ini berpikir itu tadi, lu komat kamit komit, jangan komat kamit kumat, kumat alasan, kumat ini, kumat lupa, Sampai kumat hari- komit beneran. Sampai hari ini gue bingung, kenapa sih gara-gara COVID ditunda lagi, alasannya COVID lagi. Oh ya nanti mulai Januari, mundur lagi. Nanti mulai mundur lagi. Akan ini gue bilang gimana Karena sih? mereka nggak siap menghadapi fakta bahwa lo harus Berjualan suntikin- dengan cara yang berbeda. Iya. Dan mungkin sebagai sponsor pun lo harus terima bahwa hey, gue nggak bisa pasang spanduk lagi di Gor Citra di Bandung saat ada putaran Bandung. Gue nggak bisa ada kayak SPG gini. Tapi itu outdated anyway, man. Iya. Kita di zaman digital sekarang. You can you can promo everything on the Iya. square, man. On the Iya, square. exactly. Serius. Itu maksud gue, On the kayak square, you sponsor can harus- promo all everything, man. Dan banyak, hole-nya banyak gitu loh. Iya. Loophole-nya banyak sebetulnya. Dengan teknologi makin canggih, makin banyak kesempatan buat promosi sebetulnya kan. Iya. Cuman nggak tahu, gue takutnya gini, dieret-eret ke politis gitu loh. Jadi nih gue kalau gue terjang, gue nggak enak sama presiden tuh apa, kayak gitu tuh gue takutnya begitu. Ini apa hubungannya kadang-kadang? Gue nggak ngerti. nih. Kalau hubungan apa hubungannya? Ya, mungkin gua salah, mungkin gua salah ya. Iya. Maksudnya saya nggak ada hubungannya. Yang sekarang yang itu tadi saya bilang udah bicarakan, targetkan, proyeksikan, udah lakukan. Itu masalah itu artinya itu lakukan. Kayak bulu tangkis, berangkat juga tuh ke Thailand, ikut Iya. Thailand Open. Soalnya mas kalau di bubble itu kan kita ada tes semuanya, Iya. bertanding, tim masuk, dibikin satu area, udah selesai Iya. gitu. Dan gini deh, kita bandingin sama Filipina ya selalu nggak apa-apa karena itu udah bisa dibilang ininya lah benchmarknya. Sebagai lo bilang pemain yang berkualitas nggak kalah, jago, bisa aja lebih jago dari mereka. Duit di sini owner tim, gue bisa tebak bahwa di sini ada owner yang Ada, duitnya Bang. lebih banyak lah daripada Aduh, owner di Indonesia sana. bisa banget. Di sana kan benar-benar konglomerat beberapa doang yang ngurusin semua. Ya nggak jauh beda dari sini kan. Bedanya apa? Entusiasme mereka terhadap basket karena mereka itu basket seperti sepak bola. Nggak apa? Tapi lo bilang minimal adalah 10% dari penduduk Indonesia yang bisa kita arahkan untuk nonton basket gitu. Bahkan gue bisa bilang itu benar karena gue beberapa tahun terakhir sebelum tahun ini gue terlibat sama NBA Indonesia, NBA Asia yang sejak mereka deal sama MTech untuk Iya, iya, penayangan. iya. Awalnya mereka juga adjust, man. Awalnya cuma tayangnya di TV-nya cuma bisa di Jakarta nih, di daerah susah. Terus tiba-tiba kita perhatiin data dari streaming. Itu melonjaknya lebih dari 10 kali lipat setengah musim doang. Dari awal musim kita cuma tayangin beberapa game, sampai ke All-Star break udah 10 kali lipat. Dari 1.000 ke 10.000. Sampai ke musim depan, gak sampai 1 tahun, itu udah 10 kali lipat lagi, sampai 100.000 yang tune in streaming. Wah, gila banget. Mereka pegang kontrak 5 tahun nih sama NBA. Mahal, gue denger sih mahal banget. Mereka bayar, tapi kita boleh nggak kayak zaman itu cuy, diminta gamenya Jordan gak dikasih. Ini lo disuruh tayangin game, lo maunya tim mana? Yang menunya. Gue dia tanya pendapat tim-tim yang mana aja. Wah, gue pilih yang jago-jago aja nih saat itu. Golden State, Cavaliers, dikasih semua. Karena gue yang siaran. Tapi game itu Paul itu cuma 3 bulan. Karena setelah itu gue bilang sama si Davidson almarhum, gue bilang, lo di Asia patokan lo Cina. Iya. Untuk marketing lo kan Cina. Iya. Because the population kan. Iya. Ya kan. Sekarang gue tanya, di Asia Tenggara siapa? Siapa ya? Indonesia nggak ada lagi.
Ya kan, populasi terbesar di Indonesia. Gimana lo NBA bisa populer di Indonesia kalau lo milih-milih pertandingan kayak begini? Ya kan, orang Indonesia tahu Lakers kok, orang Indonesia tahu. Lo Chicago gimana? Bulls. Baru dia mikir, oke, let me talk to NBA Asia. Begitu, akhirnya dikasih juga gitu. Tapi setelah 3 bulan kan, baru kita dapat yang Lakers segala macam gitu loh. Nah, yang gue perhatiin karena 5 tahun terakhir ini MTech menjalankan dan mereka pokoknya mereka cepat untuk research bahwa ternyata yang nonton basket NBA ya terutama di Indonesia dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang, marketnya adalah orang-orang yang seumuran kita, yang dulu gue belum di sini tapi gue udah nonton basket eranya waktu Jordan ditayangkan di sinilah era itu 90s early 90s. Jadi umuran kita atau ke atas atau 18 ke bawah. Jadi langsung mereka merubah lah segalanya, skemanya. Udah nggak ada penayangan live di TV, nggak perlu lah ibu-ibu pagi yang nonton TV nggak mau nonton basket. Final dikomplainin karena lagi di bulan puasa mau lebaran. Malah mereka ngejarnya di streaming. Betul. Dan itu adaptasi yang sangat cepat, dan yang gue lihat sekarang lebih banyak, at least yang gue perhatiin di sosial media, dari kalau ada streaming yang ikut chat data dari viewers, adalah yang gue lihat mungkin karena aksesnya juga dibikin lebih gampang dengan video.com dan lain-lain platformnya. Jadi mulai kesusul. Di sini dulu orang nasionalismenya emang orang Indonesia kan kuat gitu. Indonesia man, I love my country, I love my league, I love my national team. Tapi sekarang lebih banyak orang yang di-engage lebih gampang melalui NBA. Gue lihat post-postnya, Instagram account NBA Indonesia dan lain-lain, maksudnya account yang NBA related tapi di Indonesian account. Itu followersnya banyak. Podcast banyak yang dengerin. Dibandingkan lo coba bikin podcast sekarang tentang IBL, gue rasa kalah sama pendengar podcast NBA. IBL-nya juga nggak mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Sebetulnya dengan peluang ini kan IBL harusnya jeli nih. Maksud gue berarti fans yang bisa diajak untuk new fans itu banyak. Karena gue sering dengar bacotan tentang netizen gitu. Banyak juga yang baru, berarti lo interested tapi lebih interested ke NBA. Berarti ini sebenarnya kalau kita punya liga yang berkualitas, yang keren, yang dapat gampang aksesnya, itu sama-sama aja. Orang nggak keberatan kok nonton. Bahkan mungkin lebih suka nonton yang kita gitu, yang memiliki kita sendiri. Oke. Nah sekarang gini, tadi Paul udah singgung soal NBA, panjang lebar NBA. Pertanyaannya lagi nih, Rem, sebagai pemain, mantan pemain, mantan bintang Kobatama, ya kan? Dulu sejarahnya NBA masuk ke Indonesia tuh sebagai salah satu media untuk merangsang orang Indonesia senang basket. Ya kan, mancing orang Indonesia supaya jadi tergila-gila sama basket. Betul. Ya kan? Itu dulu awalnya. Terus yang kedua, orang Indonesia bisa belajar how to play gitu loh. Ya kan? Tapi kenyataan yang sekarang di lapangan, banyak anak muda kita dia nggak mau latihan basket atau nggak mau belajar basket, tapi belajar NBA gitu loh. Ini kan jadi lucu, kok belajar pantesan banyak yang cedera gitu loh. Mereka lupa nih anak-anak atau pemain-pemain NBA kan latihan bertahun-tahun, makannya bener, tidurnya bener, latihan bebannya juga gila kan. Kerjaannya nggak ada lagi main basket setiap hari loh, setiap hari. Terus juga gajinya gede-gede, asuransi juga ada. Programnya jelas. Tapi di Indonesia, ya kan, tercukupi. Itu anak-anak SMA, anak ini, gue kadang-kadang sayang mereka. Bilang, Dek, kok basicnya kurang bagus dribblenya? Enggak om, saya lihat di TV Michael Jordan begini. Waduh, kan kamu ada pelatih, tanya sama pelatih sih dong, jangan tanya sama Michael Jordan gitu kan. Kamu kayak gitu. Nah menurut lo gimana nih? Kalau menurut gue yang susahnya nih paradigma pengen ikut-ikutannya ini yang salah, yang harus dirubah mindsetnya nih. Kenapa? Memang kita melihat suatu sosok itu, kayak waktu saya kecil kan pasti melihat sosok Mas Ari, lihat sosok beberapa orang gitu. Tapi saya akan mengikuti dengan cara saya, tapi nggak mau ngikutin semuanya dengan dia, melihat yang benar, melihat yang pasti. Lihat itu kan nggak harus dari liga NBA-nya. Kita harus punya juga kemampuan untuk belajar, melihat, bukan menjadi ikut-ikutan. Dan kalau sesuatunya itu salah, nggak perlu diikutin. Nah balik lagi ke mana? Berarti kan dari sistem kita mesti melakukan pergerakan, membuat mindset anak-anak muda yang baru ini berubah gitu loh, bahwa itu bukan patokannya, itu pembelajarannya dari situ. Tapi real life-nya, cara kamu dengan cara mereka berbeda gitu. Karena mereka programnya itu udah sangat established, itu satu. Pengaturan sistem sudah jelas.
keuntungan, grafiknya, target achievement kemana mereka sudah tahu. Kalau kita kan harus dibangun sistemnya, itu aja sih. Dan juga kalau waktu promo ke junior NBA terus ada support dari gini-gini, dari klub apa atau dari perusahaan apa, sponsor siapa, itu benar juga kayak yang ada orang-orang bilang misalnya penjualannya di mana, di NBA bagus nggak penjualannya atau penjualannya bagus di sini, terus jadi main sponsor buat junior NBA, taruh junior NBA-nya di samping, profil perusahaan lu di atas, karena liga lu yang hebat, sponsor lu yang hebat, bukan junior NBA-nya yang hebat. Tapi kita belajar dari yang hebat memang junior NBA dengan sistemnya. Jadi apa salah kita? Kita terlalu kayak kayak nunduk banget karena NBA gitu. Exactly. Enggak, sebetulnya nggak nunduk, cuman kita salahnya gini, kita harusnya belajar dari NBA, tapi ini terbalik, kita mendewakan. Beda belajar boleh, itu. mendewakan jangan. Karena kita juga punya sistem yang mesti harus kita rubah. Contohnya kayak Filipina, itu sama. Dia belajar tentang NBA, tapi ada pergerakan baru yang dia buat atau inovasi-inovasi baru yang mana juga mengangkat derajat dia punya negara juga sendiri. Bayangin negara kecil begitu. Filipina dulu kan Americanized. Sampai basketnya tuh memang semuanya sebar Amerika. Iya, basketnya tuh more American than American, orang bilang begitu katanya. Saya bilang waduh gila juga nih Filipina. Tapi sekarang last 10 years ini pelatih-pelatih Eropa yang di sana, yang bikin Filipina sekarang luar biasa karena pelatih Eropa yang sekarang latih Indonesia. Iya kan, Mr. Toro itu kan. Karena mereka udah bangun selama berapa puluh tahun ini mereka udah membangun infrastruktur dan gaya mereka sendiri kan. Jadinya mereka udah bisa. Sekarang mereka yang jadi jagoan. Ya, artinya Filipina yang disebut negara basket itu pun membuat satu research kan. Kenapa kok dengan pelatih Amerika bertahun-tahun gue nggak susah banget nih, ya kan? Tapi begitu gue bikin satu kesimpulan, data dari semua klub masuk, dari semua ahli-ahli olahraga basket di Filipina masuk, ada satu kesimpulan, gue mesti pakai gaya Eropa gitu. Hebat deh sekarang. Betul. Nah, karena sekarang kita tahu Eropa jadi artinya bagus sekali sekarang. Filipina nggak mendewakan NBA. Justru mereka nyerapin ilmunya. Justru ilmu yang baru diambil, dikelola, kemudian dikembangkan gitu. Itu aja sih. Timnas menurut lo sekarang ini kan agak-agak skip nih. Mudah-mudahan sih saya doain yang terbaik lah untuk timnas. Soalnya pernah saya melihat timnas itu, dibantai 100 sekian tuh tahun 2015 saya nonton tuh di sana. Mudah-mudahan terus kemarin perak lagi kita juga ya. Mudah-mudahan ini bisa dapat. Itu kan doa lo. Doa gue. Pendapat lo gimana? Menurut lo? Pendapat gue kill them all, man. Gila lu jangan lihat mereka kayak dewa, lu hantem datang itu hantem kan muda. Mental kita kan selalu kalau di bola maupun di basket kayak kadang-kadang ngeliat kayak pas mereka pemanasan diliatin gitu. Gue hanya mau pesen nih mas satu nih ya. Tolong yang buat junior ini kan kita nggak ada, kita hanya akan nonton nih. Nanti kalian bertanding di bulan Desember. Gue minta tolong lu masuk ke lapangan begitu ngeliat Filipina, tolong di otak lu kill them all, man. Lu jangan takut sama mereka dengan mereka main keras, main dengan gaya mereka. Lu bilang lu gue babat di otak lu. Itu aja deh, gue cuma minta. Jangan kayak lu ngelihat Tuhan di lapangan, men. Tuh lu ngelihat manusia yang sama kayak lu gitu loh. Ditambah kita ada pemain asing sudah ada pemain apa? Iya, naturalisasi Kan. Ada Jawato, ada berapa itu. Nah kalau gue lihat karakter to them gitu loh. Kalau gue lihat mental gue kayak Jawato gitu-gitu. Mereka sih nggak takut. Tapi karena mereka. Tapi yang lain nih. Gue hanya minta itu jangan terlalu sorry to say deh. Gue bilang jangan gaya-gaya penakut lu bawa di sana. Ini gaya lu dulu masuk ke tingkat dunia yang mungkin masih ASEAN. Sebelum lu naik ke Asian Games nih besok, ya kan? Lu datang lu lihat, lu vidi-vidi aja otak lu. Gua datang lihat bantai pulang, itu udah. Jangan lu takut-takut, udah itu aja. Gua itu aja. Gua sih yakin mereka juga punya perasaan gitu kan. Gini Rem, gue kasih sedikit pengalaman. Gue sempat terlibat sama ASEAN Basketball League. Di situ kan kita punya Indonesia Warriors, di mana itu kita boleh ada 2 pemain asing boleh dari Amerika, plus 3 pemain asing Southeast Asia, yaitu pemain di kita pas kita juara itu Filipina semua rata-rata. Gue lihat kita ngangkat pemain beberapa dari SM saat itu masuk Indonesia Warriors, jadi SM itu harus di split rosternya. Saya mengikut itu. Nah sempat ada kayak di rolling lah, ada yang lagi main di tim ini Warriors, ada yang main harus di SM di liga. Gue lihat ada beberapa pemain yang kalau main di IBL, wah pas mereka masuk lapangan, ini nih jagoannya nih. Dan mereka swagnya ada gitu pas gue masuk di introduce. Saat kita lagi main lawan Filipina, lawan Thailand,
especially lawan Filipina, karena gue inget pas di final 3 game tuh seri, kena trash talk. Daripada mereka ngelawan, nah gue yakin zaman lo main lo kena trash talk, lo apa yang lo lakukan? Kalau gue bales. Kayak waktu itu bilang gitu, man, I will. Waktu itu ada kata-kata sedikit kasar lah buat my girl bilang gitu. Dan after I will do it to your mom. Gitu. Ya, gitu lah, gitu. Kalau gue akan balas, gue sama, gue nggak ngeliat lu siapa, gue sikat aja gitu. Kalau kalah menang itu belakangan. Lu nggak ada feeling terintimidasi kan? Feeling terintimidasi itu. Nah, gue lihat ada kayak, kan gue di samping lapangan, gue jadi komentator. Tapi ada yang begitu. Ada, matanya malah turun ke bawah. Sok cool gitu ibaratnya gue, tapi nggak cool sih gue lihat dari mukanya. Takut, tapi pendam ke bawah. Itu kulkas. Free throw-nya nggak masuk gitu kan. Ini emang sengaja mereka trash talk lo gitu. Bahkan gue pernah lihat ada satu iterasi, yaitu Indonesia Warriors tim pertama yang menurut gue jago. Pemain asing salah satunya dari Kanada. Dia jago banget men. Dia bule, bukan he's not a black guy, dia orang Kanada kulit putih. Dia jago banget, ngedangnya pun jago. Tapi lawan Filipina kena trash talk. Gue nggak tahu apa karena suasana timnya udah selama satu musim kayak gitu, main sama pemain Indonesia yang sering kena trash talk dan gak bales. Dia pun gitu. Sampai ada kayak ketularan juga di satu tim, attitude-nya jadi kayak gitu. Menurut lo, pemain kita sekarang mentalnya cukup kuat nggak untuk melewati hal-hal seperti itu? Dimana menurut gue kelemahan kita bukan di skill kita ada, di mental. Dan bisa nggak kita? Soalnya sekarang udah ada, bisa dibilang beberapa pemain yang naturalisasi kayak atau dari luar negeri ataupun yang peradaban agak berbeda. Seperti Arki yang dia orang Indonesia, tapi dia nggak takut main sama siapa-siapa. Itu salah satu contoh yang gue lihat di ABL juga di trash talk ya dia malah ngedrive, dia malah take body contact. Menurut lu tim iterasi sekarang yang junior juga apakah lebih kuat? Soalnya gue sempat lihat mereka latihan pas karantina ini. Gue belum lihat yang terakhir karantina. Gue sempat lihat yang junior pun, kayak gue nggak kenal. Nggak, kalau yang Indonesia muda itu, itu gue sempat lihat. Yang 18 nih masih. Gue kasihan sama mereka sebenarnya. Ekspektasi mereka dipanggil tim nasional itu akan dapat latihan yang luar biasa gini-gini. Begitu sampai mereka di camp latihan itu sama pelatih Eropa, latihan basic lagi, diulang lagi. Jadi mereka ini sih latihan dari awal lagi. Iya emang begitu. Tapi emang itu yang dibutuhkan kan? Itu yang dibutuhkan. Gue bilang sama mereka. Kita aja ketinggian mikirnya mesti ini. Basic dulu aja lo bagus. Sampai nembak pun sama. Gue bilang sama mereka, basket tuh nggak ada lagi yang namanya latihan basic. Udah nggak ada, itu diulang repetition. Itu sampai pemain NBA juga begitu gitu loh, sama. Mereka mungkin ngarepnya pengen kayak drill kayak Steph Curry gitu kali ya. Lempar bola tenis sambil tutup mata gitu, enggak ya, nggak usah, dribble dulu aja biasa. Si Curry kan dia everyday kayak begitu kan. You just need to believe in yourself and then be you, that's it. Ya kan, be your country gitu. Ini Indonesia begini aja. Tapi kembangin lu punya basic skill. Sekarang gue tanya sama lu, Rem, pemain asing atau naturalisasi lu setuju nggak? Kalau gue nih, jangan semua dinaturalisasi lah. Kenapa? Pemain kita dikembangin dong. Mungkin dengan adanya Jawato masuk 1-2 itu buat trigger aja. Bener. Tapi untuk build yang semua ini masuk mendekati karakter mereka, yang nggak peduli orang, tapi bukan nggak peduli orang, nggak respect orang, beda ya. Maksudnya mentalitinya tuh buildnya udah kokoh mas gitu loh. Jadi dia melihat Jawato, wah ini mentalnya mesti begini, tapi habis itu gue harus melebihi Jawato. Kalau nggak kita nggak ada regenerasi. Betul. Kemudian regenerasi kita ini di bawah diperhatiin dong tuh ya. Sorry nih gue ngomong ya, tuh gimana tuh yang buat kuliah-kuliah itu kan sekarang liganya udah berubah nih, ada divisi 2, divisi 1, ya kan. Kemudian kan sekarang yang divisi 1-nya mungkin dijadikan yang kapasitas anak-anak kampus itu bagaimana liganya diperhatiin nggak ke atas buat mereka buat masuk ke IBL atau Kobatama kemudian IBL itu bagaimana caranya, pendidikannya itu seperti apa, itu mesti diperhatikan juga. Kita harus bangun yang karakter seperti ini. Kalau kita ambil 3 orang ini untuk jadi kita punya naturalisasi, kita harus bisa melebihi mereka, tapi dengan belajar yang mereka masuk ini kan udah jadi acuan nih. Untuk paling enggak kita dapat emas nih besok. Tapi setelah itu generasi kita melihat mereka ini bisa nggak jadi acuan buat melebihi mereka. Ya itu yang saya pengennya tuh berharapnya itu aja. Ya, nggak apa-apa, udah the right step dong dengan apa yang mereka melakukan. Itu yang gue bilang, sebetulnya pemain asing itu bukan asing lagi di Indonesia. Karena zaman Kobatama tuh udah banyak pemain asing kan.
Artinya kita udah terbiasa lah dengan orang-orang di non Indonesia gitu. Dan kita lebih bagus, Cuman- sorry daripada yang sekarang. Iya. Liga pemain asingnya ya. Ini sekarang mah Pemain- 3.000 kita 25.000 gocap juga ada dulu 15.000 12.000. Gue dengar Iya. berapa bayarnya 3.000. Wah, 3.000. Dan ini pemain asing sekarang juga yang gue lihat yang gabung di klub ataupun yang gabung di national team ya nggak istimewa juga gue bilang, Enggak. cuman size ya, beda size, Size oke, aja, size. biasa. Tapi talking about the skill gitu kan, pemain kita nggak kalah gitu. Nggak apa-apa. Menurut gue justru skill jangan ambil yang skillnya segimana jago yang kita terlalu harus mengandalkan mereka. Justru yang penting attitude-nya sih menurut gue. Betul. Lo jangan datang ke sini Attitude. lo tai-taiin kita gitu. Maaf ya, tapi lo jangan jelek-jelekin kita. Betul, gitu. betul banget tuh. Attitude, karakter. Attitude, Leadership karakter. and character menurut gue. Leadership and Gue character. bawa pengalaman gue untuk bikin kita semua lebih baik. Betul. Tapi gue seperti bapak yang mendidik anak kita sendiri yang baik. Satu hari gue nggak akan ada. Lo harus bisa jalanin sendiri. Itu yang lo harus cari. Lo nggak perlu Jordan Clarkson datang ke sini cetak Iya. 40 poin, nggak perlu men. Betul. Betul. Lu bisa sikat mereka semua itu aja. Iya. Begitupun sama kepengurusan. Kalau bisa juga sama kayak yang tadi Paul bilang. Ada apa sama pengurus nih? Nah, pengurus ini kan kayak tadi dibilang leadership, kayak tadi Paul bilang leadership semuanya, dan gua akan bisa lebih bagus dari lo gitu loh. Tapi lu maunya kan jadi bagus. Nah, sekarang kan Erik udah nih kasih leadership semua segala macam. Nah, ini penerusnya nih sekarang nih karena bos udah di BUMN capek, mesti mikirin rakyat bukan cuma basket toh. Udah rakyat, bank semua dipikirin tuh sampai Covid kan. Nah, lu bikin Erik bangga nih. Bikin Eriknya gimana? Bangga gimana? Lu coba cari hal yang paling bener untuk bisa lu gebrak sekarang nih. Jadi batu loncatannya lihat dari Erik buat. Maksud gua gimana? Maksud itu tahu nggak kenapa? Eksekusi men, eksekusi bikin ini hype lagi. Tapi dengan permulaan sekarang dengan keadaan Covid itu berat. Iya. Tapi berani nggak bikin eksekusinya sekarang? Secepatnya aja udahlah. Kalau Ya. nggak kita udah ketinggalan. Udah pada mulai semuanya bos. Mau dibantai kita di November Desember. Atlet-atlet di negara lain udah diduluan untuk vaksin biar mereka bisa Udah. Ini ada medical workers, frontline, military, police, atlet. Oh, iya. Iya, dalam makanya itu kemarin gua komunikasi sama orang Bappenas kan. Ri, ini Menpora lo gimana nih gitu? Kok itu vaksinasi kok atlet belum katanya? Harusnya kan atlet juga masuk bagian yang harus diprioritasin untuk dapat vaksinasi gratis kan? Betul. Ya gue jawabnya santai aja dong. Lo jangan ngarepin dari dia. Yang dia pikir itu politik sama kekuasaan. Gimana biar selamat. Dia nggak mikirin COVID, ya kan? Oh jangan gitu dong. Emang bener. Dan lu nanya sama gue jawab sekarang gitu. Kira-kira gitulah. Tapi ya bener juga dia. Kok tenang-tenang aja? Nggak bisa. Karena dia Menpora, harusnya Menora. Apalagi tuh. Pemudanya dia mesti pikirin selain olahraga gitu. Jadi politik juga kan, KNPI kan di situ. Kalau Menora Menteri Olahraga itu benar. Kita bisa tegur dia. Ini ke Menpora kita nggak bisa tegur karena dia mesti mikirin politik juga kan. Ya. Nah, kayak gitu bos. Jadi tumpang tindih. That is your country apa namanya? I mean our situation kayak gitulah. Iya kan. Sekarang kayak Erick Thohir disebut-sebut temen. Dia bisa segala macam. Karena dia punya uang. Begitu diganti orang nggak punya uang mati. Iya. Mati. Dan Erik paling bagus, itu paling bagus membangun ini, membangun apa pendekatan ke orang untuk bisa membuat orang tuh tertarik, emang dibuka wawasannya di ini semua. Itu bagus menurut. Nah sekarang yang penerusnya bisa nggak gitu? Karena bukannya kita gimana ya kalau Erik ada apa-apa, Bisa, dia bisa takutnya juga. malah ini. Tapi kan dia deg-degan juga. Deg-degan Iya. juga. Aduh, gue ngomong apa? Gue gak punya duit nih. Gara-gara gitu kan. Gara-gara gitu. Iya kan? Rem, waktu udah mau selesai. Oke, Gue ada oke. pertanyaan terakhir buat lo. Apa tuh? Kalau ada kesempatan untuk terlibat lagi, karena lo lihat dikasih kesempatan untuk terlibat, karena ada perubahan besar di dunia basket di Indonesia. Ya. Lo mau nggak tertarik nggak untuk bergabung? Gue mau itu kalau itu komit tadi. Lu kok asal semuanya komat komit. Jangan kumat ini, kumat itu, kumat alasan, kumat ngaco. Gue nggak mau. Itu gue mau kalau itu. Jangan hanya sekedar eksis atau sekedar gue pengurus ini, gue pengurus ini, for me Pengurus bullshit. timnas nih. Udah nggak gitu sekarang. Nggak ya? Sekarang itu semua bisa kolaborasi. Orang nggak sekolah aja bisa kerja, bisa kolaborasi. Men. Bener. Masalahnya komitmen ke depannya, target achievement ke depannya jelas nggak. Dan yang paling parah nih, paling parah
Begitu uang masuk jelas nggak tuh keluar masuknya. Untuk programnya juga nggak, itu aja tuh. Ya, lu Transparan ya, transparansi. Transparan. begitu lu ngomong uang nunjuknya kenceng banget ya. Itulah. Karena jelek di kita itu. Kan masalahnya. Udah lah, gak usah muna. Cuman sekarang kalau itu mau dijalanin terus silakan aja, tapi asal targetnya tercapai. Gimana? Gue tahu caranya. Cuman gue ngomong, lu bayar gue berapa? Itu bedanya profesional. Iya kan? Ya udah gitu aja. Selebihnya gue hanya minta Indonesia emas kalau bisa nih. Sama. Mudah-mudahan Amin. ini kali ini berhasil. Ada kan di Timika? Hah? Banyak, tinggal bobok aja gitu. Ya kan? Udah hasil lu, kita lebih gede lagi sekarang. Tapi itu Pak Jokowi yang bagus, ya kan? Bung Ari, bring us home. Oke. Oke, Den. Oke. Thank you brother. Makasih banyak Mas Ya. udah undang. Thank you, Mas. bro. So good to Bro, see you, undang, man. bro, ya. Long time. Good to see you, no man. Bung Remy Nambo Manuhutu. Paul, thank you. Thank you ya. Always a Oke. pleasure. Oke, demikianlah bincang-bincang kita, ngobrol kita begitu asik dengan topik kita bola basket. Ya, mudah-mudahan informasi tadi bisa menambah wawasan untuk Anda semua para pecinta basket. Kita jumpa lagi di next episode. Saya Aris Darsono, Paul Palele, Raymond Manutu. Raymond Manuhutu. Salam olahraga.